Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital garis miring BGD atau Gros TV kembali mengudara. Sebelumnya Gros TV mengucapkan Gongchi Facai. Gongchi Facai. Selamat tahun Cina ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Cina. Udah 3000 tahun ya Bi. 2000 tua banget. Oke, Gros Evan. Nah, kali ini di tahun baru Cina, Gros TV alhamdulillah bisa berbincang-bincang santai dengan dua sosok tokoh Jawa Barat. Jabar. Sebelah kanan yang pakai jilbab, Mbak Dr. Hajah Erni Pencanawati, SH, SPN, MH. Kalau salah koreksi. Iya, betul kok. Sebelah kiri Kang Bro. Karena biasa motoran. Udah lama tapi nggak motoran. Yaitu Bang Bro Haji Dodi. AR Wija Jaja. Jangan lama. SPN. Santai aja Bang ya. Santai. Bang Bro, Mbak Erni, kita ngobrol santai. Terserah nih, mau Bang Dodi dulu atau Mbak Erni dulu? Ladies first. Yang kali ini biarin aja, man first. Terus pengen tahu nih, kalau ngeliat dari, mungkin aku nggak bicara SK ya. Kalau bicara SK, pasti udah lama tuh. Lama, mungkin lebih dunia notaris. Ya. Pasti udah di atas 20 tahun lah kita. Bukan bisa ngomong ya, ketahuan tuanya. Loh, bukan berarti tua loh. Iya sih, umur boleh muda, pengalaman lebih tua. Kebalik, umur boleh tua. Oh gitu. Wajah tetap muda, itu yang penting. Kalau bikin muda. Jadi kita kasih gambaran cerita gini Pak. Ini kan kita bicara tentang perlindungan dan pengayoman ya. Kalau dari pengalaman cerita sedikit dong dari Bang Dodi atau Mbak Erni, dulu seperti apa sih pengalaman perlindungan dan pengayoman? Nggak mungkin lah permasalahan itu muncul di saat ini. Pasti dulu pasti ada permasalahan, baik di pekerjaan, di organisasi dan sebagainya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Salam sehat selalu. Gongchi Facai. Sia gitu ya. Sia. Cuma Bang sia nggak ngasih amplop. Iya. Jadi orang Cina datang nih. Bang Grose, Bu Doktor, ya. Jadi alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang tadi dan juga sudah ditraktir. Dijamu di kediaman beliau. Jadi ya kita santai aja mungkin ya Bang Bro ya. Santai kan, bincang santai sore ya. Jadi kalau kita bahas masalah dunia kenotariatan, tidak terlepas dari yang namanya jabatan notaris dan PPAT. Di era tahun 90-an ya. Tahun 90-an tuh cerita nih. Mau cerita sedikit? Boleh. Mungkin waktu itu jumlah notaris seluruh Indonesia baru sekitar 2000. Nah, itu saya ingat betul pernah menghadiri dalam arti ngikut ya, karena kita kan nyantri lah di notaris gitu ya. Masih nyantri, tahu nyantri? Magang. Iya, belajar, nyantri di notaris ya. Ya jadi tukang sapu, jadi tukang ketik, gitu kan, bikin akte, gitu kan. Oh iya, kita namanya nyantri itu begitu. Ya, jadi masak kan? Nyantri masak loh, masak sendiri. Nah, jumlah notaris waktu itu kan masih sedikit. Saya ingat banget dulu di Kota Malang tuh ya. Kota Malang itu jumlah notaris nggak banyak waktu itu. Saya pernah ngikut ke ada rapat Pengda, gitu kan? Rapat Pengda. Itu dijadi belum? Saya belum notaris waktu itu. Saya masih belum, masih nyantri, bahasanya nyantri tadi ya. Di situ saya belajar mengenal bagaimana notaris berorganisasi. Nah, itu di era tahun 92 lah kira-kira. Dan di situ ternyata saya melihat suatu suasana kekeluargaan betul ya zaman dulu itu.
Betul, karena mungkin masih sedikit ya jumlahnya. Jadi bahasanya itu komunikasinya, kemudian curhat-curhatannya, masalah kerjaannya gitu kan. Yang lebih dulu jadi notaris ya, saya nggak mau ke dikotomi senior junior ya, waktu itu saya lihat lebih ngayomin gitu kan, sama yang masih baru-baru gitu. Membagi pengalaman. Nah, bahkan waktu itu lucunya kalau nggak salah ya, Bu Dokter ya, kode etiknya dulu ngatur masalah jarak kantor misalnya, ya. Jarak antar kantor tuh dulu 1 kilo ya. Iya. 1 kilo. Oh, dulu tuh. Sekarang semeter Bang. Sekarang seruko. Ada bawahnya. Ya, dulu tuh. Ya, untuk kepentingan bersama disepakati gitu kan. Suami istri tidak boleh satu kota. Suami istri tidak boleh satu kota. Betul. Itu dulu. Iya. Iya, itu dulu. Tapi itu di Kumham juga aturannya kalau nggak salah. Apa di kode Iya, etik juga ya kode dulu ya, etik. kode etik juga tuh. Nah, tapi guyup banget tuh dulu, guyup. Nah, mulai terjadi perubahan keadaan ya. Dulu saking guyupnya kita tahu kan, zaman kalau nggak salah Pak Wawan itu ya, ketuanya Pak Wawan itu kan aklamasi pemilihan itu kan. Ya? Iya, dorong-dorongan dulu. Dorongan gitu kan dulu. Jumlah notaris masih 2000. Nah, kemudian tahun 98 reformasi kita kan. Ya. Tuh, reformasi. Betul. Nah, pada saat fase reformasi itu Yang kasusnya buka keran ya istilahnya. nah, itu Keran ya. dibuka, muncul banyak. Nah, itu 2 kali lipat. Dari 2000 jadi 4000. Wow. Karena pada saat itu daftar antrinya sudah 2000. Dibuka semua. Nah, termasuk saya. Muncul ikut. Ya. Wah, itu dulu bebas itu, kecuali DKI ya, kecuali DKI itu. Mau di mana aja gitu Tapi kan. belum ada grade dong dulu mah. Nggak ada. Jadi sebelumnya Kumham itu ngatur pakai poin. Tuh, dulu poin. Jadi pengangkatan itu, daftar antri itu ada poinnya. Nah, itu ada parameternya, ukurannya. Per 5 tahun itu ya, kalau nggak salah. Yang dengan 5 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Itu ada poinnya. Setelah kelulusan ada poinnya. Umur ada poinnya. Jadi dulu yang Pernah menjadi notaris mengganti ada Ya, poinnya. itu poin gitu. Berarti kalau yang umur-umur tuh diduluin. Relatif. Poinnya tinggian mana nih? Nah, itu salah satu parameter. Ya. Tapi ada juga mungkin yang muda, tapi sudah jadi notaris pengganti, nah, sudah lulus lebih dulu. Nah, itu ada hitung-hitungannya itu dulu. Ada pengalaman. Nah, pengalaman. Nah, itu dulu sampai kemudian tadi bahasa keran dibuka itu kan, setelah era reformasi 2 kali lipat tuh digelontor tuh semua tuh diangkat. Termasuk saya tuh daftar antri diangkat semua. Teng gitu dulu. 4000 bleng. Dah. Ada sambil santun. Nah, Ada sesuatu lah. suasana mulai berubah tuh. Oke. Suasana mulai berubah dan saat-saat dimana pada saat itu mulai muncul organisasi tandingan. Pada fase-fase itu ingat ya. Nah, itu kan di situ. Nah, sehingga banyak faktor lah kenapa muncul organisasi-organisasi tandingan gitu kan. Kita mengenal beberapa organisasi pada saat itu di luar INI itu. Nah, menjadi sesuatu hal kemudian pada saat berlakunya UUJN Undang-Undang 30 2004. Nah, kenapa magister kenotariatan? Oh, berubahnya dari CN. Dari spesialis. SPN, Nah, SP1. itu ada sejarahnya itu. Berarti dari CN, SP1, SPN. Nah, MKN. CN, SPN itu masing-masing. Ada yang pakai SP1 ya. yang- Karena ada kita yang- spesialis, dulu spesialis. Jadi dulu nomenklaturnya itu masih spesialis. Nah, nomenklaturnya spesialis di bawah perguruan tinggi negeri. Ya. Hanya 6 tuh dulu Iya, kita ya. betul. Hanya 6 tuh. Nah, kemudian dengan perkembangan keadaan tadi sampai kemudian pendidikan tadi menjadi magister kenotariatan. Nah, itu sudah kita prediksi nih ceritanya saat itu. Kenapa? Kalau sudah menjadi magister, kewenangan penuh ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada di bawah dikti.
Jadi lahirlah namanya prodi nantinya gitu. Terbukti. Nah, prodi tidak harus hanya negeri. Nah, swasta pun boleh punya hak. Mulai itu tumbuh itu. Kenapa? Karena termasuk adanya bonus demografi. Ya. Ya, jumlah generasi muda banyak, sekolah SH, lulus SH, pengen jadi apa nih? Nah, sehingga banyak yang pengen jadi notaris. Tuh, fasenya begitu perjalanan. Sehingga keadaannya menjadi sekarang kalau nggak salah 40 perguruan tinggi ya hampir ya. 40 perguruan, 44 ya. Kalau nggak salah 40 saya tahu, ya antara itulah ya. Terakhir sih kalau nggak salah dari PP itu mungkin 44 ya, perguruan tinggi pendidikan notariat. Magister lah, prodi perguruan itu ya. sama PP juga sama PCT ya? Belum, tunggu dulu, belum. Kita bicara notariatnya dulu. Oh. Notariat dulu. Nah, jadi hanya UU JN 30 2004 dan UU JNP-nya 2 2014 itu kan stratanya magister kenotariatan. PPAT belum ada aturan. PPAT masuk ke pertanahan nanti. PP 2497 ke PP 3798, PP 24 2016. Ya. Nah, dia tidak dalam bentuk secara khusus diundang-undang kan. Nah, tetapi persyaratan ada diatur di sana untuk menjadi PPAT gitu kan. Nah, tetapi memang sejarah jauh lebih dulu notaris. Ya. Nah, jauh lebih dulu notaris. Ya, kalau kita baca bukunya Lumban Tobing tuh ya. Nah, sejarah itu. Jadi zaman VOC ya. Gimana? Masalah-masalah pertanahan itu masih ya dulu masih di notaris. Bahkan di UI kan dulu namanya spesialis notariat dan pertanahan. Ya, betul sekali itu ya. Nah, kalau nggak salah era tahun 60-an itu PPAT masih ini ya, kayak apa istilahnya itu? dinas. Bukan, pendidikannya itu kayak Sendiri ya. Jadi bukan bener. pendidikan khusus ya. Jadi seperti kursus atau apalah kalau nggak salah dulu ya. Kayak di Jogja saat ini. Bukan, beda lagi. Itu kan peningkat Kadaster ya. Kadaster lain. Nah, jadi ada pendidikan khusus saat itu dulu ya. Nah, PPAT sampai akhirnya masuk ke notariatan ini kan gitu. Nah, perjalanan ini tadi jadi suatu organisasi Ikatan Notaris Indonesia, perkumpulan dengan dinamika dengan lahirnya organisasi sempalan sampai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi gitu kan. Nah, itulah akhirnya, dan jumlah anggota gitu kan. Nah, ini efek ini menimbulkan suatu keadaan yang jauh berbeda dengan era 20-30 tahun yang lalu. Semuanya nih dah, cara berorganisasinya, lingkungannya, keadaannya, komunikasinya itu sudah berbeda sekali. Tidak bisa kita nafikan perkembangan zaman kok ya. Ini sudah harus kita terima dari perjalanan ini tadi. Berarti bahasa kita kapal ini jadi kapal induk nih. Kapal induk ya. Kapal induk nih, besar kan. Kenapa? Sudah lebih dari 20.000 sekarang kan. 21.000 notaris PPAT ya. Iya, jumlah yang cukup banyak dalam sekian puluh tahun ini ya. Nah, itu ada konsekuensi logis yang harus kita lihat di sini. Otomatis kapal besar ini cara memanage-nya berbeda dengan dulu. Masih sampan. Jumlahnya ya. Yang hanya sekedar dari seluruh Indonesia 2.000 dibagi ke beberapa daerah-daerah, hanya kota-kota besar juga yang banyak gitu kan. Nah, sekarang kan hampir rata di mana-mana banyak itu kan. Nah, kapalnya kapal besar nih ceritanya. Ya, konsekuensinya tentu memanage dan mengatur segala kepentingan dari sekian kepala tidak mudah. Dalam satu nahkoda dia harus di backup dengan mualim, dengan orang-orang yang profesional. Ya kan? Nah, nahkoda tidak mungkin ngurusi administrasi. Mualim, pegang setir dia. Tapi dia memiliki tim. Mualim tadi ya, mulai administraturnya sampai hal kecil, sampai yang namanya tukang kokinya lah atau juru masaknya ya kan, semuanya itu banyak. ABK lah bahasanya gitu. Karena harus dimanage dengan benar. Nah, ini harus orang-orang yang profesional, ceritanya gitu kalau dalam kapal itu tadi ya. Kita bicara perlindungan hukum. Jadi dinamika persoalan hukum juga berubah sekarang.
Kalau dulu zaman Pengalaman- kita pengalaman. sebelum lahirnya UU JN 30 2004, notaris itu diawasi oleh Pengadilan. hakim pengadilan. Oh, Bukan kementerian ya? bukan. Di bawah pengadilan. Di bawah pengadilan. Pengawas kita tuh hakim dulu. Tuh. Langsung hakim. Langsung hakim. Saya ngalamin Palu itu ya. itu. Udah tahu. Periksa tuh sampai hakim. Berarti kalau Udah. salah ketok palu. Itu. Tegurannya Jadi gini, keras. kalau mereka yang meriksa kita, jadi belum ada lembaga pengawas notaris itu ya. Oh. Yang ada kita diawasi secara langsung oleh hakim, karena kita masuk dalam konstruksi yudikatif Iya, ya. Gitu. betul. Gitu. Nah, mereka yang mengawasi kita, mereka yang bahkan untuk serah terima protokol, cat ya, pengadilan, kita hubungan kita dengan panitera waktu itu ya, via pengadilan gitu kan. Jadi sampai sekarang juga masih banyak itu warkah-warkah yang di pengadilan tuh banyak itu Iya, yang zaman betul. dulu itu. Itu PR tuh. Iya. PR itu, Ya, warkah-warkah ya, dulu yang ada di sana itu kan. Itu masih tanggung jawab organisasi saat ini dong harusnya. Nah, nanti kita bicara Ya, nanti. dengan kapal besar bentuk kapal induk, masalah banyak baik tinggalan yang lalu maupun sekarang itu yang harus dipikirkan. Kalau mereka juga sebelum masuk ke perlindungan, Nah. pengalaman. Kalau baru bayar itu bayar ini. Pengalaman berorganisasi dulu sama sekarang. Tapi dulu lah. Dari dulu. Dulu. Jadi kayak Kang Dodi kan dulu jadi santri ya. Iya. Nyantri lah. Santri juga ya. Kalau pengalaman organisasi ya, kita tuh begitu diangkat notaris belum bisa. Paling kita ikut-ikut kegiatan. Nah, biasanya itu ya para senior tuh sudah melihat nih mana yang berpotensi dari notaris muda ini, mana yang berpotensi rising star lah di situ. Nah, itu biasanya udah keintip tuh sama senior. Mulailah diajak setelah Justru ditawarin ya. tawarin, suruh minta masuk. Ayo mau nggak Iya. bantu kita bergabung gitu loh, gitu. Ya, pertama di Pengda, kemudian meningkat menjadi di Pengwil. Beda ya. Beda. Dulu diminta, terus sekarang Pengen rebut. mau. Tapi nanti itu bentar. Yang pengen mau di belakang. Yang diminta dulu nih. Dulu kan seperti apa permintaan dari para yang tempat magang apa? Ya istilahnya senior lah ya, yang dulu jadi notaris lah. Ya kebetulan saya magang tidak di Kota Bandung ya, saya magang di Jakarta kan. Jadi tidak pada saat masuk di pengurus daerah memang senior lah yang memang yuk bergabung bantu kami di Pengda, gimana kalau kamu di bagian ini. Apa mungkin karena saya jumlahnya masih sedikit kayak seperti Bang Dodi bilang? ya saat itu di Kota Bandung masih sekitar 100-an ya, sekarang kan udah hampir mau 400 Kota ya di Kota Bandung ya. Jadi memang apa ya, hubungan dengan senior, bukan senior ya, maksudnya ya yang lebih tua dulu, tuh iya. kita tuh nggak berani loh. Jadi Iya. ngobrol aja tuh kita benar-benar menghormati beliau-beliau ini gitu loh, nggak berani ngomong seenaknya. Mau istilahnya kita datang Kulon Nuwun, pulang ya pamit gitu. Ya. Ya artinya etika komunikasinya itu kita justru masih lebih ada. lebih apa ya, lebih kental pada saat dulu gitu Berarti loh. etika dan estetika terjaga ya? Terjaga sekali itu. Berarti pas saat aktif itu justru dipaksa oleh para senior atau yang dulu Dipaksa enggak, tapi kita diminta. Biasanya mereka melihat mana yang potensial dan mana yang ini gitu loh. Nah, pas diminta gimana? Pas diminta waktu itu memang pada saat itu saya dimintanya oleh Pak Badar kebetulan. Oh, Pada saat itu sudah bergabung ya, akhirnya kami melalui Ibu Ranti ya. Buran. Jadi akhirnya Ketum Ikanu, ya, akhirnya kita bergabung. Dari situ seneng lah, mulai tergali kita, oh begini tuh organisasi, oh akhirnya ya terbawa gitu loh sampai sekarang gitu. Banyak manfaat. Manfaat sih kalau artinya dalam hal teamwork ya, kita pasti jadi belajar lah kalau dengan organisasi itu, bagaimana kita memanage seseorang, bagaimana kita bisa terjun ke sesama rekan di situ yang nggak saling perintah. Nah itulah belajar di situ, nggak saling apa ya itu ya, ini kamu dong yang ngerjain, nggak bisa begitu juga Saling kan. mengisi Nah gitu ya. itulah gitu. Saling mengisi, saling menghargai gitu ya. Tuh, saat Berarti itu nyaman ya jam waktu itu ya. lebih
Ya, saat ini Iya. karena posisinya jadi berubah ya. Karena gini Yang tua ya. jadi saya. Dia kalau sekarang tuh iyalah. Dulu. Enggak, artinya adalah dengan semakin kemajuan sekarang berkembang ya perubahan itu pasti ada. Nah, Iya. balik ke Bang Doni. Tadi kan bicara perlindungan. Kasus kan muncul nggak baru saat ini, banyak permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman Iya. PPAT. Dulu pun sama. Tapi sebelum itu berarti PPAT itu belum mulai ya tahun-tahun. Jadi gini, ya pertama kita bicara tadi keadaan notaris PPAT, kemudian notaris kita adalah pengawasan pengadilan. Kalau PPAT? PPAT masih BPN, tapi kita sebagai notarisnya di pengadilan. Pada suatu persoalan hukum kita akan mengenal proses litigasi, ya. Akhirnya larinya kemana nih? Hilirnya kan ke pengadilan. Iya, ke pengawas. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya kita dilindungin. Tuh. Oh, Tuh. iya, ya kan? Gitu. Sama Wah. pembinanya. Nah, oke. Pembinanya hakim. Nanti aparat penegak hukum, wah ini notarisnya dipanggil, nggak perlu, saya udah periksa dia, aman, flek. Dah. Iya lah, orang di Iya. sini. Orang hakimnya sama Gitu. gue. Laporannya ada. Iya. Dan memang saat itu problem hukum itu belum dinamis Sepelik sekarang, saat sepelik ini ya. sekarang lah ya ininya. Tapi Artinya ada, ada suatu konsekuensi hukum itu pasti ada kan. Tapi benar-benar marwah jabatan itu betul-betul bisa dipegang saat itu ya. Jadi bahasa bahwa bagi majelis hakim saat itu misalnya, oh sudah akta otentik sudah berbunyi sebagaimana yang dituangkan dalam akta itu, karena pengawasan juga ada pada kami, soalnya nggak perlu dipanggil, cukup ini alat bukti ini sudah karena itu akta otentik. karena akta otentik sudah selesai. Alat bukti yang sah. Iya, tidak perlu, kecuali kalau memang secara pribadi dia melakukan kesalahan, Oh, iya. mens rea ya. Itu oknum berarti. Oknum kan mungkin. Tapi secara jabatan kita relatif aman waktu itu. Nah, untuk organisasinya sendiri gimana? Dengan diawasi oleh hakim itu. Pada saat itu karena kita jumlah belum banyak ya, kemudian di bawah pengadilan, ya komunikasi lancar, bahkan sampai saya ada satu pengalaman permasalahan nyangkut anggota. Dulu saya juga di Pengda itu nggak tahu kodrat ya, akhirnya di bidang pengayoman. Ahlinya Pak Doni memang. Pengayoman itu ya, sampai kita pernah komunikasi dengan wakil ketua pengadilan gitu kan ya, berbicara tentang masalah yang dihadapi rekan itu kan. Ya akhirnya bisa putus NO lah bahasanya, hal kayak gitu kan. Komunikasi, kita cuma komunikasi aja waktu itu. Padahal memang tidak ada kesalahan sebenarnya ya. Jadi kan ada, kalau kita bahasa teori hukum pidana kan ada kesalahan mungkin terjadi tapi tidak timbul kerugian, maka tidak diangkat Itu menjadi bicara kasus. Kita Nah, bicara kasusnya iya. sampai NO. Berarti dari si anggota itu benar-benar merasa organisasi itu hadir. Ada. Melibatkan. Ada ya, jadi bahkan waktu itu saya masih ngalamin, mudah-mudahan sampai sekarang kita juga masih ya di wilayah saya itu kita ciptakan suasana itu. Karena gini, kapal besar kita nggak akan mungkin minta tolong ke istilahnya tuh nakoda untuk menyelesaikan masalah kita di ruangan kita, ya kan? Nah, di ruangan kita ini kan Jawab. tanggung jawab kita bersama, itu yang berusaha kita ciptakan kan gitu ya. Artinya apa? Ini perlu dijaga ini. Perlindungan itu tidak semata-mata sudah jadi persoalan hukum. Perlindungan itu tidak semata-mata yang sifatnya litigasi, ya. Komunikasi aja sudah bukan bagian dari perlindungan. Kadang-kadang teman-teman kan ada masalah, klien bermasalah, nah dia gimana solusinya itu? Dulu tuh kita zaman yang dulu juga begitu. Jadi Ada masalah sama klien. kan kode etik masih ngatur loh, kita tidak boleh nyalahkan pekerjaan teman. Dan kita harus melindungi dan menjaga dan membantu. Nah itu contohnya. Tidak boleh menyalahkan teman. Tidak boleh nyalahkan produk aktanya teman, tapi kita wajib mengingatkan. Dan berusaha melindungi. Iya. Kan itu. ada di dalam kode etik, Kode etik kita juga ada. Itu dari dulu sudah menjaga begitu. hubungan dengan sesama rekan. Kolega. Apapun. Dulu ada istilah jimpitan kan ya? Iya. Jimpitan itu urunan. Oh, dijepit.
Jimpitan tuh urunan, Oh, urunan. ya urunan. Jadi di Pengda misalnya ya, Oh, ada ya. nanti ada yang sakit, uang itu jemputan, Kalau di Bali ya, jemputan ya semacam itulah gitu kan. Saking kuatnya ini ya. Tali kasih. Tali kasih, iya. Dan jangan salah loh, organisasi ini rumah kita. Saya nggak punya rumah apa ya, ya rumah kita di organisasi. Masa ya kita di asosiasi advokat misalnya kan? nggak boleh lah. Ya kan ini rumah kita. Ya rumah kita kan di sini. Jadi kita harus bikin supaya rumah tangga kita sakinah, mawadah, warohmah. Ya kan, supaya tenang, selamat dunia akhirat. Itu harus menciptakan itu. Nah, perlindungan tadi tidak semata-mata hanya sekedar masalah kasus ya. Sebelum pun sudah kita bisa silaturahmi, diskusi. Ya, kita kemarin contohnya saya ada di Kabupaten Bekasi. Diskusi, Pak, ini saya mau bikin akte, mau pakai klausul ini gimana ya? Oh, hati-hati, jangan gitu kan. Nah, itu perlu kita Saling mengingatkan. saling mengingatkan. Kita melihat ada itu sebenarnya salah, diingatkan, bukan dijorokin. Bukan dijorokin, bukan menggurui juga kita, enggak. Kita jelaskan ini ya. Kalau you masukkan klausul ini, efeknya akan begini misalnya, gitu kan. Oh iya Pak, ini mereka kan minta begini. Nah, hati-hati. Kita harus ada pagar jelas itu di situ. Jangan sampai kita terjerumus ke permasalahan di antara para pihak nantinya. Mulai dari titik itu, pendidikan dan latihan itu bagian dari pelindungan hukum juga. Oh iya, diklat itu penting kita pelatihan ke sesama kolega ya kan, supaya mereka belajar teori hukum, tidak hanya hukum perdata saja, tidak hanya hukum perjanjian saja. Teori-teori hukum pidana harus tahu. Nah, gimana itu tugas di rumah kita. Di rumah kita ya kan, memberikan hal-hal seperti ini. Misalnya begini, kita nggak bisa menafikan bahwa ada 4 tanggung jawab notaris itu nanti. Hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan kode etik. Kode etik kita punya majelis atau punya dewan kehormatan. Ya. PPAT kita punya majelis kehormatan. Masing-masing punya kode etik. Kode etik itu, kalau kode etik itu di kapal besar tadi, kita bikin tata tertib internal di kapal itu. Ya, kesepakatan kita bersama. Jangan sampai salah kamar. Jangan sampai masuk kamar orang, ya kan? Satu rumah, bebas, kamar mana aja bebas. Mau mandi, airnya di shower dinyalain terus sampai habis itu kita di kapal, air kan susah. Nah, hanya kita yang tahu keadaan kita kan. Nah, itu kode etik tadi. Penegak hukumnya siapa? Dewan Kehormatan, INI, Majelis Kehormatan, IPAT. Iya. Nah, asawar matiin. Lumayan, iya itu yang harus dikuatkan seperti itu. Ya, ya bagaimana kan? ini supaya efektif, itulah yang perlu sebetulnya kan kita mencari dasar bagaimana supaya dia bisa proaktif kepada rekan-rekan notaris, menjaga etika dalam berperilaku, menjalankan jabatan, itulah itu. Hubungan dengan sesama. Dari sendiri pengalaman nggak? Ada pengalaman nggak mengalami permasalahan di pekerjaan atau kasus lah? Kasus yang atau berkaitan dengan pekerjaan baik notaris maupun PPAT. Oke. Jangan sekarang dulu. Oke. Kita masih bicara dulu. Oh, masih bicara dulu. Ya. Kalau dulu jelas nih, saya ngalamin sekali. Pada saat itu kita masih diawasi oleh pengadilan. Ketika kita dipanggil bersidang, emang kebetulan beberapa teman memang hakim. Datang aja menjelaskan. Karena kalau kamu tidak datang, berarti kurang pihak di sana. Oke, saya datang. Mereka malah memberikan perlindungan memang kepada kita kok. Terasa di sini. Iya, justru nggak ada merendahkan, kita dihargai. Oke, sudah cukup, silakan ibu pulang. Selesai. Itu doang. Iya. Karena pengawas dan pembinanya hakim. Betul. Yang manggil pembina, yang manggil pengawas. Kalau sekarang kan yang manggil hakim, bukan pengawas atau pembina. Iya, kayak jadi ada kesan ya, masih menimbulkan kesan tersendiri yang mungkin melukai gitu. Inilah yang tetap harus dijaga, hubungan antara notaris dengan pengadilan. Karena ini mungkin ada luka lah ya, awalnya memang kekuasaan ada di mereka, tiba-tiba diambil alih. Nah, ini
kan. Dulu Kumham Nah. langsung ya? Iya, Langsung Kumham ya? betul. Nanti lari ke situ Bang ya ceritanya. Ya. Sabar. Ini emang wah, banyak banget pengalamannya. Terus lanjut. Itu, iya itu terasa ada. Sementara kalau sekarang itu kita harus datang dulu ke tergantung siapa yang manggil ya. Kan sekarang ada majelis pengawas, kemudian Kehormatan, terus majelis MKNP, NKN. ya itu masing-masing kita. Sepanjang kita memang menjalankan jabatan sesuai dengan aturan, kode etik dan undang-undang jabatan sih nggak masalah ya. Tentu mereka juga pasti memberikan perlindungan. Nah, kalau yang Mbak Eni alami zaman dulu itu organisasi bagaimana peranannya? Pada saat itu organisasi ya baik ya, maksudnya mengayominya tuh terasa justru ya. Jadi ya bidang mengayominya bilang sudah hadir aja, mau ditemani atau tidak gitu loh. Toh mereka juga menemani juga tidak bisa berbicara kan karena nggak ada hak bicaranya di sana. Memang nemenin ada teman ngobrol. Iya, setidaknya kan memberi support lah. Spirit. Iya, gitu. Nah, perpindahan, kita bicara perpindahan. Bukan di hakim sebagai pembina dan pengawas, bukan tiba-tiba kan. Kemudian pindah ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau nggak salah dulu namanya bukan Kemenkumham, Menteri Kehakiman. Kementerian Kehakiman. Menteri Hakim. Kehakiman. Menteri Hakim lagi Pak. Serakah sih Pak. Rangkap jabatan. Loh, itu nggak begitu juga. Dulu kan hakim secara personal, secara administrasi di bawah eksekutif. Iya, betul. Nah, dia dikembalikan ke yang seharusnya lah ya kan. Jadi bicara Itu ke kan berapa tuh perpindahan itu? Dikembalikan. Berarti dipinjam ya? Enggak. Jadi dulu secara administrasi penggajian seperti itu hakim-hakim tuh dari Kementerian Hukum dan Kumham. Hak Asasi Manusia. Iya. Nah, posisi notaris dipindahkan dari hakim ke Kementerian UJN 30 2004. Karena undang-undang jabatan. Iya, dengan lahirnya Majelis Pengawas Notaris gitu kan. Nah, itu merupakan bagian dari delegasi teori hukum ketatanegaraannya, ya kan? Ada delegasi dari Kementerian Kumham selaku eksekutif dalam konstruksi hukum administrasi membentuk lembaga pengawasan. Sama kayak ID. Ya. Ya. ID. Itu perpindahannya atas dasar permintaan atau Ketentuan undang-undang. Nah, undang-undang itu muncul tidak ujuk-ujuk kan? iya. Pasti ada sesuatu. Coba Bang Grosse wawancara dengan beliau-beliau ini dulu yang menjembatani lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2004 itu. Kenapa itu buat undang-undang? Jadi kehakiman kan? Iya. ya, jadi lahirnya undang-undang ini kan ya banyak lah, kita ada politik hukumnya di situ kan, kepentingan organisasi, kepentingan profesi, jabatan itu. Lahirnya 2004 itu kan, di 2004. Dengan proses panjang ini dulu setelah reformasi, bagian dari proses reformasi tadi. Pada reformasi tadi termasuk hakim-hakim tadi selaku ASN, tadinya dia di bawah kementerian, diluruskan, dikembalikan ke yudikatif, maka dia di bawah Mahkamah Agung. Nah, termasuk kita pengawasan ke notaris dilepas. Hanya saja secara sejarah dan teori kurang pas buat saya, ya. Karena jabatan notaris itu lahir karena perintah undang-undang, ya. Jadi cikal bakalnya dari adanya dalam KUH Perdata tentang kebutuhan akta otentik 1868 itu kan pejabat yang berwenang. Dulu kita itu zaman Belanda itu diangkat oleh gubernur jenderal ya. Jadi dari zaman VOC dulu itu kan. Jadi artinya apa? Presiden mengangkat dalam kapasitas sebagai kepala negara. Itu harusnya notaris untuk kepentingan negara. Tapi oleh presiden turun ke secara eksekutif, dimandatkan kepada Kementerian Kehakiman. Jadi kita di bawah secara administrasi, hukumnya masuk ke hukum administrasi negara. Makanya SK kan, notaris diangkat dengan dasar surat keputusan dari Kementerian Kumham. Nah, pengawasannya secara administrasi, hukum administrasi, lahirlah lembaga pengawas dalam undang-undang itu namanya Majelis Pengawas Notaris. Itu ceritanya. Jadi dari sinilah perpindahan dari pengadilan ke Majelis Pengawas Notaris. Nah, seperti tadi Mbak Erni bilang, kalau dulu kan karena yang manggil itu pengawas, yang manggil itu pembina,
ada rasa nyaman kan gitu. Iya, Ya, tanda bahkan petik ya, nyaman tanda organisasi- petik ya. Organisasi pun ya sudah hadir saja. Iya. Bahkan organisasi pun mempersilahkan, Iya. mengharuskan hadir karena Iya, yang banyak iya. pengawas. Nah kalau saat ini kan berbeda. Nah apa yang dirasakan oleh Mbak Erni, Kang Dodi, ketika ini hakimnya justru yang menyidang, Ya. bukan lagi mengawasi, bukan lagi membina, tapi menyidang permasalahan-permasalahan yang dihadapi notaris maupun PPAT. Kenapa pengawasannya kan pindah, pembinaannya kan pindah. Iya. Jadi kan hakim ini tidak lagi mengawasi. Nanti aku akan singgung sedikit nanti tuh Kang. Dulu waktu hakim sebagai pembina pengawas megang nomenklatur ya, Iya. istilahnya itu ya. Itu nasibnya gimana? Nanti aku tanya itu, dan harus bagaimana saat ini? Iya, iya, Itu kan iya. PR besar kan. Dalam artian itu kan ada di undang-undang menjaga rahasia. Ya kan, hal itu kan berarti kan punyanya itu gimana? Nah, dulu perlindungannya dulu nih. Ketika terjadi perpindahan, Iya. merasa dilindungi, perlindungan seperti apa sih? Sebenarnya Ada perbedaan ya. nggak? Oh, mungkin Boleh dulu. Yang penting ngalamin dulu dipanggil sama hakim sebagai pembina. Iya, kalau dulu tuh dirasakan sekali ya, begitu diperiksa dan dia sudah tahu bahwa track record kita baik atau apa, dia juga udah tahu duduk perkaranya. Ini loh, terus terang tidak mempersulit, tidak apa, kita langsung aja. Mereka seakan-akan percaya dengan kita. Itu sepanjang dibuktikan ya, kita dibuktikan bahwa kita benar menjalankan jabatannya secara aturan. Nah, kalau sekarang rasanya kok kita baru duduk mau jadi Gemeteran. diperiksa aja kok kayaknya udah jadi terpidana gitu atau rasanya kok beda gitu merasakannya. Itu kayaknya ya, apalagi kebayang ya sekarang pastinya juga notaris-notaris yang baru dengan banyaknya kasus dipanggil seperti ini, itu kebayang, sudah bisa ngebayang. Jauh berbeda ya. Jauh sekali. Suasana hawanya berbeda. Kemana tuh Kang? ya konsekuensi ya, perkembangan dinamika, komplikasi masalah di bidang hukum ya. Jumlah meningkatnya jumlah manusia, modus operandi, kemudian efek dari digitalisasi, semua itu nggak bisa kita pungkiri lah, Iya. perkembangan zaman itu kan. Kalau dulu itu bahasa sederhananya begini, dulu orang untuk membohongi notaris takut, ya kan? Dulu orang untuk membohongi notaris itu takut. Sekarang orang mencari notaris untuk dia berbuat bohong, Untuk dikerjai. untuk berbohong, dia untuk berbuat bohong gitu ya. Jadi ini dinamika yang komplikasi masalah kita saat ini ya. Contohnya sekarang, ya kasus yang lagi ngetren lah, apa itu pinjol. Contohnya pinjol, pinjaman online. Kan pinjol itu dia mekanisme transaksional secara digital, tapi masih membutuhkan lembaga perbankan nih. Betul. Kalau lembaga perbankan, faktor formilnya masih harus ada. Ya. Apa? Buka akun. Buka akun apa? Harus punya badan hukum. Badan hukumnya apa? PT. Bikinnya kemana? Notaris. Nah, tuh. Dipakainya buat apa? Bohongin orang. Contoh sepele itu, ya contoh Buat sepele. ngajian masyarakat. Iya, itu yang kayak gitu, seperti itulah ya. Dimana kalau zaman dulu itu mungkin ya orang melakukan suatu tindak pidana masih belum sampai itu ya. Mungkin lagu-lagu lama, casingnya berbeda Iya. gitu kali ya dulu ya. Dulu zaman dulu sih ada ya, orang bikin CV, terus dia, oh saya properti mendevelop tanah baru dikasih uang muka, terus dia udah terima ini. Iya, kejadian. Jalan di koper. Ya itu ada sih, memang itu ada. Tapi ya pada saat itu misalnya ya, pada saat zaman itu si notaris bikin akte PT-nya misalnya ya untuk developer yang seperti ini tadi, ada masalah nggak ada urusan, Iya, betul. nggak ada urusan, Nggak ikut-ikutan. nggak ikut-ikutan, Nggak kebawa. nggak disangkut pautkan, nggak dibawa-bawa, nggak diperiksa, nggak apa, ya nggak ada urusan. Hakim tahu kok, cuma bikin PT, Oh, pengesahan. pengesahan bikin PT doang. Tindak pidananya di luar itu Pak dia. Kalau jalannya itu perusahaan menyimpang, ya Urusan dia. Urusan si pemilik perusahaan, bukan urusan notaris. Iya. Jadi salah itu kan gara-gara disahkan jadi bisa Nggak dibawa-bawa notaris. Gitu. Jabatan kita aja. Orang memperkenalkan diri kepada notaris dengan apa? Dengan KTP.
Lah kalau yang dibawanya KTP-nya namanya A, yang datang si B, nah itu notaris kan dulu kan tidak pernah harus membuktikan secara formil tertata. Ada permintaannya. Iya kan? Nah, tapi kan kebanyakan sekarang kasusnya begitu. KTP-nya si A yang datang si B. Tapi notarisnya dituduh. Nah, Nggak kritik, kan seperti itu. nggak nanya. Kalau ada yang lebih parah nih, dia korporasi utang ke bank sampai setengah triliun, setengah triliun, 500 miliar. Enteng aja dia lapor polisi. Saya nggak pernah hadap notaris, nggak pernah tanda tangan akte itu. Waduh, Iya. padahal ada. Ada. Nah, kalau kita bicara jembatan, Bang, kalau dulu berarti hubungan antara organisasi Dewan Kehakiman baik-baik aja, gampang, mudah. Organisasi dengan pengadilan. Pengadilan. Iya, hakim, kan? deket dulu. Kita deket. Komunikasinya deket, dengan panitera deket gitu ya. Karena data kita kan adanya di Di hakim. di pengadilan. Pengadilan. Dan mereka juga benar melakukan pengawasan rutin itu ya, keliling nanti periksa repertorium kita. Karena dulu juga yang tanda tangan buku repertorium pengadilan. Betul. Dulu tuh, zaman dulu nih ya. Berarti data-data dulu itu ada di pengadilan. Ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada itu. Itu seharusnya kan bisa diambil dong. Oh. Diambil dong, harusnya diambil dong. Nah, itu nanti PR, salah satu PR itu. Bang, berarti membangun hubungan, ini kan jembatan kan menghubungkan. Perlindungan itu kan perlu nggak mungkin melindungi itu tanpa ada sebuah sarananya. Ya kan di sebuah kapal besar ini kan perlu ada jembatan. Kan itu. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita bicara IPAT dulu, Pak. Kalau IPAT bagaimana, Pak? Kenapa? Perjalanannya dalam perlindungan. Dulu apakah ada kasus tanah? Oh, ada. Ada kasus. Dulu itu rata-rata ketua ini ketua IPAT ya? Iya. Loh, Di daerah. Di daerah ya, iya di kalau di daerah pusat sih ya, iya. Di daerah tuh rata-rata ketua ini ya ketua IPAT. Jadi dia tahu betul persoalan itu ya. Oke. Jadi karena jumlahnya juga belum banyak anggotanya. jabatan? Iya, dulu ketua ini ketua IPAT tuh rata-rata dirangkap satu orang. Karena kita anggotanya nggak banyak. Dan nggak ada yang mau lagi. Dan ada yang mau, betul. Dan sudah teruji ya, biasanya yang aktif mau mengurusi organisasi, mereka betul-betul mengabdi kepada kita, anggota. Jadi bahasa kita, udah beliau aja deh, gitu, nah, gitu deh, ketua Pengda, gitu kan. Nah, dinamisasi mulai terjadi, sudah mulai berubah. Ya itu bagus, sebenarnya demokrasi ya, demokrasi. Nah, berarti kalau ketua ini ketua IPAT itu nggak perlu bangun jembatan dong, satu orang. Nggak perlu gabung Dulu kayaknya cerita dulu kan. Iya, kalau dulu. Tapi di daerah ya, kalau yang pusatnya betul beda. Masing-masing beda. Perbedaannya apa? Kalau di daerah, oke, ini dan IPAT dipegang satu orang. Satu orang dulu ya. Di tingkat Pengwil? Pengwil juga ada sih ya, beberapa ada. tapi tidak. Beberapa ada ya. Atau iya. Sebenarnya sampai sekarang juga dimungkinkan kan? Iya, ada. Sekarang dimungkinkan ada. Sekarang kan ke DKI. satu orang Iya, di IPAT, iya. satu di Pengwil. Iya, Pengwil satu iya, orang. iya. Di tengah, Heeh. ya kan satu orang. Iya. Nah, itu saat ini kan masih ada. Iya. Nah, kalau dulu berarti untuk membangun sebuah hubungan antara ini dan IPAT walaupun kapalnya besar itu kan penumpangnya sama. Iya. Hanya yang melayani kan yang berbeda. Iya. Ya kan tadi itu kan pasukannya yang staf-staf para ahli itu kan berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang satu bidangnya kenotariatan, yang satu bidang pertanahan, kan gitu. Nah, pertanyaannya, kalau dulu itu berarti antara dua organisasi ini membangun jembatannya nggak terlalu sulit dong kalau hanya dipimpin satu orang, Pengda satu orang, ini dari Pengda satu orang, ini dari IPAT, karena memang tadi Bang Dodi bilang Ini Mas Grosa mancing. orang nggak bawa kail kok mancing sih. Orang lagi wawancara mancing di laut ya kan. Kalau di tingkat pusat pastilah nggak mungkin lah, karena kan memang ada aturannya. Ketua umum IMI nggak mungkin lah merangkap ketua umum IPAT kan gitu. Itu seperti apa Bang perjalanan organisasi dulu dalam membangun hubungan baik? Pasti kan walaupun itu tetap ada yang beda dong. Yang ini Ada ya, karena memang konteks mengurusnya kan berbeda ya. Oke. Dalam konstruksi PPAT itu kan urusan dengan kantor pertanahan gitu kan. Kalau yang notaris kan, kalau di daerah tuh ya notaris dulu hubungan dengan pengadilan untuk pendaftaran badan usaha, kemudian kantor pajak, NPWP, Deperindah, ngurus SIUP, TDP gitu-gitu ya. Nah, kalau PPAT kan dengan pertanahan. Nah,
Di daerah itu lebih gampang, masalah itu cepat diselesaikan, itu lebih mudah gitu kan. Ya, karena memang di kota-kota kecil, di daerah-daerah gitu ya. Tapi persoalan ini pada saat naik ke yang level lebih tinggi ya lebih complicated, ya, apalagi tingkat pusat. Kalau di daerah misalnya bikin CV zaman dulu ya sudah di situ aja, ya kan. Tapi kalau bikin PT kan masih harus ke kehakiman dulu, ya. Nah itu kerjaan saya itu dulu, ucur, terbang dari Jawa Timur ke sini ya, terbangnya naik bis tapi. Bukan terbang, berarti besok. Jadi sampai di kehakiman ke toilet mandi dulu di situ ya, baru ngurus itu, ngurus ke SK Perusahaan Badan Hukum, terus ke Percetakan Negara, ya gitu-gitulah dulu itu ya. Ya artinya bahwa di daerah itu lebih mudah persoalan itu dihadapi dan diselesaikan ceritanya, termasuk kalau timbul persoalan hukum gitu ya. Karena pada saat itu rata-rata notaris itu apa ya, bahasa saya itu verleden itu benar-benar dipegang ya kita ya. Verledennya karena perlindungan hukum kita ya notaris nomor 1 itu ada dalam perlindungan secara preventif, itu ada di proses verleden itu. Jadi UU JN dan UU JNP mengatur tentang verleden, tata cara pembuatan akta, pembacaan di depan saksi, itu perlindungan hukum bagi kita. Di situ. Kita belum bicara ke konstruksi undang-undang yang lain ya. Kalau kita bicara perlindungan hukum ada 2 kan, preventif, represif misalnya ya. Nah, kalau represif kita akan bicara pada saat bermasalah, pada saat ada upaya-upaya hukum, nah gitu kan. Tapi preventifnya seperti ini tadi. Nah, organisasi tinggal menjalankan sebenarnya. Menjawantahkan merealisasikan saja. Seperti tadi Bu Dokter sampaikan ya, ke pengadilan, konsekuensi hukum acara perdata supaya tidak kurang pihak maka dia harus turut tergugat misalnya gitu kan. Melengkapi turut tergugat, bukan tergugat. Nah, kalau bicara konstruksi hukumnya ini yang ini harus kita ini. Kacamata Mbak Eni. Iya. Kacamata, Pak. Gini, kalau di daerah atau di maksimal di wilayah, satu di Bandung. Daerah sama pengurus wilayah masih mungkin lah ya. Antara 2 organisasi ini dengan 1 nakoda itu masih mungkin. Tetapi kalau ngelihat permasalahan anggota yang sudah complicated dan anggota jumlahnya nggak sedikit, sulit kayaknya untuk memegang seluruh Indonesia. Kalau ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu menjadi 1. Tapi kalau saya rasa mungkin punya sendiri-sendirilah, karena itu justru akan lebih kena kepada ya notarisnya atau ke PPAT-nya. Nah, tapi ya kedua tentunya ya 2 organisasi inilah yang harus indah hubungannya kan untuk itu. Biar menjadi indah itu kan perlu sebuah timbangan. Ya Kan gitu. Antara oke lah ya, kalau semakin banyak semakin luas wilayah kan nggak mungkin dipegang 1 orang. Contoh kayak di tingkat penggul kan saat ini kan nggak mungkin dipegang 1 orang kalau jumlahnya sampai ribuan orang. Berarti kan ada 2 nakoda, dan kan tetap harus ada jembatan menghubungi karena kan ya seperti tadi kapal besar itu pas penumpangnya kan sama. Ini IPAD itu bukan twins, bukan kembar, tapi sisters gitu atau saudara ya. Nah, saudara sebetulnya itu karena ya anggotanya sebetulnya itu kayak saya ikutnya jadi 2 kan gitu ya, anggotanya itu gitu loh. Jadi sebetulnya ya jembatannya mungkin yang lebih baik ya keharmonisan antara keduanya, entah apakah ada kesepakatan bersama Harus atau MOU gitu Bang, apa maksudnya? itu mungkin baru dijawab ya. Antara ini dan apa? Tanpa MOU harusnya sudah tahu loh. Iya. Tanpa MOU sudah harusnya tahu loh. Mata uang itu kan berlaku 2 sisi, nggak bisa 1. Kalau mata uang satunya nggak ada gimana? Iya, supaya laku 2 sisi ini. Jadi harus memahami bahwa yang dipegang ini mata uang 2 sisi ini harus sama-sama paham. Saya 2 sisi. Sebenarnya kita malu kalau harus pakai MOU segala. Iya, orang malu sisters loh. ya. Iya, sisters. Masa iya kita harus itu. Tapi kalau tidak apa boleh buat, aduh gimana juga ya. Sebagai penghubungnya ke apa dong jadinya? Ya harus ada, tetap harus ada. Nomor 1 jembatani.
Nomor satu, pemimpin itu dua ini ya, dua kapal besar ini harus paham dulu. Nah ini udah mulai masuk ke kepancing kita ini. Harus paham ini filosofi keberadaan kapal besar ini tadi, tujuannya kemana dan harus seperti apa, gitu kan? Kepentingannya kepentingan siapa? Nih ribuan orang ini. Kita bicara bukan dari sisi organisasinya, kita bicara sebagai akademisinya ya. Jadi tentunya. Nah, aku nggak bicara. Terus tidak menanyakan Mbak sebagai ketua atau sebagai apa, kalian melihat pengalaman ya. Dulu kan dari jumlah sedikit, kemudian makin banyak, makin besar. Ditambah lagi dulu nakodanya cukup satu, sekarang sudah makin banyak, nggak cukup satu nakoda, berarti harus ada 2 nakoda satu daerah, 2 nakoda satu wilayah, dua apalagi di tingkat nasional harus ada 2 nakoda, benar. Ya antara kesenjangan ini ya, kalau saya boleh bilang kesenjangan ini tuh sebetulnya bagi apalagi kita nih ngajar kode etik ya, itu mahasiswa sekarang tuh mempertanyakan loh kenapa. Mahasiswa paham loh. Jadi mengapa tidak bisa harmonis? Mengapa ini selalu punya sendiri? Kenapa Bu nggak jadi satu aja? Kenapa nggak biayanya jadi lebih murah gitu? Kita ikut kegiatan ngumpulin poin juga sama gitu loh. Ya ujung-ujungnya masalah anggaran kan. Ya kita ya mau nggak mau kita ya sebagai ini cuma bisa bilang ya kita harus saling mengalah lah. Artinya ini tidak mengedepankan ya semua itu kan pasti bisa dibicarakan. Duduk bersama mungkin bisa membuat. Kalau kondisi saat ini apa perlu MOU berarti? Saya nggak tahu perlu MOU apa enggak, soalnya aneh kayaknya. Terus ini kekeh ke MOU ya, karena ada MOU INI dengan Mabes gitu ya, IPAT. MOU itu sebenarnya diperlukan kalau kita bicara dengan pihak ketiga ya, stakeholder lain lah gitu kan. Lawang kita juga, masa bikin MOU gimana sih? Apakah jembatan itu bentuk MOU? Ya bisa sebenarnya. Soalnya anggotanya kita juga. Iya, jadi apa sistem yang harus apa? Kira-kira gambaran untuk membangun sebuah sistem biar bisa tadi mengurangi image pertanyaan bahkan sampai mahasiswa aja bertanya seperti itu. Apa yang perlu dipikirkan? Ya berpikir bersama-sama, jangan masing-masing. Jadi artinya kepentingan satu kapal ini loh tadi ya, satu kapal anggota ini yang dikedepankan. Saling brainstorming lah. Kan kapal besar anggotanya banyak. Di sisi sana masalahnya apa? Di sisi ini misalnya saling ditutupi, saling dilengkapin. Kekurangannya, mungkin karena kan kita melihat tuh. Ya, betul. Nah, udah bukan twins lagi ya. Twins lagi suami istri. Kabur dong. Saling mengisi kekurangan masing-masing. Gitu. Emang ijab kabul menyelesaikan masalah? Kayaknya kan hubungan dulu ya. Kalau tambah ijab kabul tambah masalah, pusing lu. Bukan ke sono larinya. Maksudnya istilahnya kalau dengan ada ijab itu kan berarti kan menyerahkan tanggung jawab. Ijab kabul itu dalam rangka pemenuhan rukun dan syarat. Rukun dan syaratnya harus benar. Jadi gambarannya jembatan. Ini kan perlindungan dan pengayoman ini dibutuhkan. Oh iya. Dibutuhkan oleh anggota, melihat pengalaman Bang Dodi, melihat pengalaman Mbak Elmi zaman dulu kan karena jumlah sedikit, organisasinya juga masih ada organisasi dan sekarang masih ada. Cuman kan untuk melakukan sebuah perlindungan, pengayoman nggak terlalu sulit karena jumlahnya masih sedikit. Nah sekarang satu sisi betul kata di lapangan itu tidak semua notaris itu PPAT. Tidak semua PPAT notaris, tapi dominannya Bang, mungkin 90% lebih PPAT notaris. PPAT ya notaris. Mungkin ada yang notaris doang, anak malah jadi PPAT, dia senang dengan PT, senang dengan apa namanya. Tapi duitnya banyak di PPAT ya. Iya lah, sekali garet tanah 1 hektar, sama 1 garet itu kan jauh Bang. Ada juga yang lucu, pengennya PPAT aja nggak ngurusin. Notaris kan ada. SK apa? SK notarisnya digantung kan gitu.
Kalau jumlahnya kan makanya berbeda. Kalau di PPAT itu nggak salah 21.000. Di notaris itu sekitar 20 ribuan. 21. Lebih banyak PPAT ya? 1.000 lah ya. Lebih banyak PPAT karena PPAT kan tanda petik. Iya, Itu iya. banyak kan. Tapi satu kesatuan nggak bisa. Betul. Nah, justru itu Kang. Pertanyaannya nyambung dari mahasiswanya Mbak Erni ini. Padahal sama mahasiswanya. Iya, sama. Maksud Mbak Erni, mahasiswanya Kang Budi juga. Oh, sama-sama di Jayabaya. Nah, menyambung pertanyaan mahasiswa, kok kenapa nggak jadi satu aja Yeah. untuk mengurangi biaya? Dalam artian kalau melihat dari dulu, kalau dulu kan Iya, iya. karena ketua pengdanya satu, Bareng kegiatan acaranya satu. Jadi satu, satu kali iya. ya, materi IPAT dapat, Iya. PPAT dapat, materi Iya. notaris dapat. Kalau sekarang pengdanya kan dua, Iya. ketua pengdanya dua. Ini ngadain acara seminar waris, yang ini masalah AJB, sini bayar kan gitu. Akibatnya Iya, dua iya. kali bayar. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dibangun agar ya tadi keluhan-keluhan terhadap anggota, kemudian dalam memberikan perlindungan juga harus bagaimana? Kalau seiring sejalan kan memberikan perlindungan kan juga anggota juga merasa nyaman. Seperti apa Kak gambarannya? Berdasarkan pengalaman yang dulu kemudian melihat kondisi saat ini. Banyak ya. Mbak Erni, Kang Dodi, Menyelaraskan. Menyelaraskan. apa yang selaras kan? Banyak. Di antaranya Notaris, kita punya lembaga majelis pengawas notaris di daerah namanya MPD, ya kan? DKD apa yang itu? MPD. Kalau DKD itu struktur organisasi pengawasan kode etik. Oh, oke. Nah, pelaksanaan jabatan majelis pengawas Ada yang lagi? berupa. Loh, ini tadi delegasi dari Kementerian Kumham kepada majelis pengawas. Nah, majelis pengawas ada majelis pengawas pusat, pengawas wilayah dan pengawas daerah. DKD, MKP, MKP. KW. Iya, MPP, Oh, MPP. MPW, MPD, gitu kan. DKD, DKP, DKW, DKW, DKD. Kemudian nota PPAT-nya ada MKP, MKW, MKD. Belum ada. Ada MKD Majelis belum Kehormatan Daerah ada kan? Ada. Ada. Ya, Sampai bukan wilayah, karena Bang. tunggu, itu yang organisasinya, Oh, kode yang etiknya, dari struktural. strukturnya, secara struktur organisasinya, ya kan. Nah, nanti ada Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. P3P, Ah, DKW. Ya, itu cuma sampai wilayah. Sampai enam Kalau di wilayah. organisasi baru sampai wilayah juga kan? Kalau organisasi kan tadi Nggak ada. Majelis Kehormatan tadi kan, Majelis Kehormatan PPAT, pusat, wilayah dan daerah. Sama daerah. Daerah Ada. ada. Yang nggak ada MP2D-nya ya, MP2D itu nggak ada. ada, baru belum. MP2W. Ya. Nah, ini kan undang-undang itu bagian dari perlindungan hukum, Betul. ya kan, preventif. Nah, bagaimana ini dimanfaatkan keselarasan tadi? Iya. Jadi, Nah, ini harus dijalankan. saat ini Belum Belum maksimal. lah. Belum. Belum. Jadi begini. Sebelum ini Jadi begini. mulai apa? Jumlah banyak, mulai agak renggangnya itu apa faktor? Mulai kacamata Kang Dodi sama Keselarasan itu karena fokus kita belum hampir lupa dari situ. Ya, kita terlalu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang akhirnya malah lupa hal-hal yang seperti ini. Padahal anggota membutuhkan itu, sangat membutuhkan. Ya. Ya, anggota sangat membutuhkan Sangat itu. membutuhkan, apalagi dengan banyak kejadian notaris Persoalan-persoalan. mengalami persoalan hukum ya, itu sangat sekali. Jangan karena ini menyangkut di diri notaris tetapi menjabat PPAT sehingga ketika terjadi permasalahan tidak ada keselarasan. Ini kan menjadi merugikan buat anggota sebetulnya. Kayak istilahnya tarik-tarikan ya. Iya. Yang ini mau duluan, yang ini mau duluan gitu. kan hari kayak gitu karena ada dua kepala kan seharusnya Ya, kan tadi jawabannya tadi keselarasan. harus selaras. Itulah. Tapi faktor oknum. Kok bisa oknum ya? Kenapa oknum ya? Faktor pimpinannya dong. Enggak sih, saya rasa ya. Kitanya yang belum ini ya, belum mengoptimalkan itu ya kitanya ya. Jadi gini. Dari tingkat daerah dulu deh. Ya, tingkat daerah.
pengalaman pribadi nih ya. Saya tuh dulu banyak entah saya udah lupa berapa periode, berapa kepemimpinan ngurusin pengayoman, perlindungan. Itu udah. Jadi harusnya nggak mau bener. Tapi kan sekarang di Pengwil udah enggak. Udah jadi karena majelis. Karena udah naik dia. Udah ke pusat. Makin rumit. Makin pusing masalahnya ya. Jadi begini ya, secara teknis kesulitan kita itu bukan profesional yang di-hire untuk memanage suatu korporasi misalnya. Ya. Di organisasi itu kan kita berapa persen sih kemampuan kita untuk menyisihkan waktu kita untuk di organisasi. Contohnya begini, ada seseorang kawan menghadapi masalah, dipanggil aparat penegak hukum, menerima amplop coklat. Nah, surat cinta, amplop coklat. Minimal hari itu dia butuh telepon siapa? Telepon saya misalnya, saya lagi akad. Pada hari ini, nggak mungkin saya ngangkat telepon. Contohnya gitu. Pada hari ini gue mau dapat duit. Padahal dia membutuhkan ini detik itu kan, masukan atau mungkin seperti apa detik itu. Nah, kita tidak bisa kan. Itu contoh yang menghambat proses ini tadi. Nah, apalagi kalau sampai misalnya, temenin mendampingin misalnya, ya kan? Gitu. Kapan jadwalnya bisa, kapan ini ya? Sedangkan mereka, harus tanggal sekian. Nah, siapa yang bisa nemenin? Nah ini harus dibangun, tapi tidak mudah memang. Siapa? Kamu bisa nemenin dia? Oke, kamu bisa. Itu kan? Berarti jumlah anggota di DKD, DKP itu harus diperbanyak. Jadi jumlah dan kepedulian. Karena apa? Gini loh. Pada saat seseorang itu menghadapi masalah, ya, kita harus punya rasa empati untuk membayangkan bagaimana kalau kita yang menghadapi masalah itu. Yeah. Itu hampir apa ya? Jangan ego lah. Karena rumah kita di sini. Kita tidak punya kewenangan advokasi. Organisasi tidak punya kewenangan advokasi, tidak punya. Itu ada undang-undang advokat ya. Tapi kita dengan pedoman kerja hasil yang lahir dari MOU ya, kemudian boleh mendampingi. Boleh nemenin. Padahal sebenarnya kawan-kawan ini yang dibutuhkan mendampingi tadi, spirit secara psikologis tadi gitu loh. Merasa organisasi hadir, menemani, walaupun nggak bisa ngoceh ya. Iya. Kayak pendapat. Ada tapi seorang kan setidaknya nyaman gitu ya nyaman sih. dulu, iya. Ini contoh konkretnya. Ada seorang dokter senior loh, masih senior lagi. Ya ada sedang dong dia. Berarti lebih lama lagi. Kalau dia aja 9492 udah terjun di organisasi ya Allah, terus belum ada. Jadi ada suatu pertanyaan. Nah, Lanjut. ada pertanyaan Luar nih. biasa. Ada pertanyaan, Kang, saya jadi turut tergugat Kang, gimana ya? Panik. Ya, Turut tergugat, panik. Turut tergugat yang panik. Gitu kan. Gimana gitu kan. Udah nomor satu tenangkan dulu. Baru apa masalahnya ini oke, baru kita ini kan. Oh ini nanti begini gitu kan. Itu artinya bahwa dia membutuhkan itu. Membutuhkan suatu masukan, menenangkan, terus apa yang harus dihadapin gitu ya. Nah, bagaimana? Nah, itu organisasi harus ada itu gitu loh. Organisasi itu harus ada untuk anggotanya, ya. Nah, dengan memberikan tadi perlindungan hukum itu kan bukan berarti sudah menjadi kasus juga gitu loh. Ya. Dulu pernah kita bahas mengenai kegiatan yang berbayar ya. Oh iya. Dulu pernah kita bahas ya. Kantornya. Atau di kantor ya. Karena ALB, ya kan. Nah, nanti ini oke lah, akhirnya ada penghasilan di organisasi selain iuran apa saja. Nah ini harusnya kembali untuk anggota. Gimana caranya kembali untuk anggota, ya kan? Salah satu poin penting ada di situ tadi. Oke, kita tidak mungkin 24 jam siap ready untuk menampung kawan. Nah, bisa nggak kita Ke Heri, sudah saya titip di Heri. Ya, bisa kita punya lembaga atau lembaga advokasi, kita hire dengan profesi, baru itu MOU dengan ini gitu kan. Nah, apakah perlu kita sisihkan untuk retainer fee-nya atau bagaimana misalnya gitu kan. Nah, sehingga dia yang memahami betul, tapi tetap guidance itu dari kita. Misalnya, waduh, nggak ada yang bisa dampingin, dipanggil ini
Oke, profesi, tolong turun. Tapi kita yang arahkan, begini ya, kita bisa by phone, contohnya gitu. Ya, Sedang ini kan ada 2 organisasi. ya itu lagi lebih kuat seharusnya kan. Ya harusnya. Harusnya lebih kuat. Harusnya berdua kan? Berdua. Harusnya. Iya. Kan kenyataannya kayak tadi Mbak Erni sini Kayak rebutan ya. kayak mau duluan. Ya. kayak diskota nyalip. Ginilah, kita nggak usah suudzon, ya kan. Barangkali semua ingin memberikan yang terbaik buat anggotanya. Yakin. Nah, justru itulah kenapa selaras tadi ya, Yeah. diperlukan suatu komitmen selaras tadi. Artinya menghadapi ini seperti apa sih? Kalau ilustrasi saya kan begini ya. Kelompok asosiasi pengepul besi bekas. Bukan saya ngomong loh ya, gitu ya. Saya tahu betul di komunitas mereka, ya. Begitu kuatnya. Nah, tapi kenapa ya kok bisa kuat? Ternyata mereka memiliki tokoh ini. Tokoh panutannya ada. Sosok panutan. Dan ini yang mengayomi semuanya ini ya. Sehingga pada saat ada anggotanya menghadapi masalah, termasuk masalah hukum, langsung di backup. Bahkan kalau sampai permasalahan itu menyebabkan dia tidak berpenghasilan, keluarganya ini di backup juga, bahasanya nggak akan kelaparan. Tuh, tuh contohnya. Kalau pengepul itu kan terbatas ya nominalnya ya. Oh jangan salah, omsetnya gede. Ntar notaris banyak yang jadi pengepul dong. Gara-gara omsetnya gede. Gedean nama mana Iya. Nah. Kalau nol gede relatif lah ya bahasa itu ya, tapi paling tidak komitmen tadi kita ada misalnya bagaimana memanage kepentingan kita karena rumah kita. Berarti kan bisa dari iuran dong. Semua dari manapun bisa. Kan anggota kan dipungutnya iuran nih. Iya, makanya dari kita untuk kita. Harusnya kan demikian ya. Jadi kalau itu bisa secara terbuka pemanfaatan dari ini tadi, insya Allah semua nggak akan mempermasalahkan kok. Bicara selaras itu kan berarti ketika maaf masuk pengadilan itu kan dibutuhkan orang untuk menjelaskan sebuah perkara yang disebut ahli kan gitu. Berarti kan ada ahli yang akan menjelaskan ini loh perkaranya, kan tidak mungkin si yang turut tergugat itu menjelaskan sebenarnya itu akta itu begini hakim nggak akan menilai itu. Yang menggugat pun nggak akan percaya 100%, makanya kan ada istilahnya kalau di pengadilan kasus apapun lah ya. Iya. Maka hakim akan meminta saksi ahli untuk Saksi keselarasannya. Boleh ini ya. Kalau boleh di INI kita kan punya perkum mengenai saksi ahli. Ya. Sebetulnya kan harus ada rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia untuk menjadi saksi ahli. Ada gangguan sinyal tadi, ada petir. Sorry Guru Sefer, tadi agak sedikit terputus karena ada petir. Jadi gimana? Banyak yang nonton ya, ini bertidur semua kali ya. Jam segini. Orang makan siang ditungguin. Sorry Guru Sefer, keenakan ngobrol sampai jam 3 baru mulai. Nah, tadi balik lagi ke Mbak Erni. Mbak Erni tadi bilang untuk menjadi saksi ahli itu diatur dalam perkum. Iya, dalam perkum itu diatur mengenai siapa yang bisa memberikan saksi ahli itu harus mendapat rekomendasi dari pengurus pusat. Dari organisasi. Betul. Jadi nggak sembarang orang bisa menjadi saksi ahli. Walaupun dari pihak pengadilan meminta. Meminta kepada organisasi kan? Organisasi harus bisa memberikan rekomendasi. Dari pihak misalnya pihak dua pihak lah, pihak satu pihak kedua. Dia meminta, boleh nggak? Apa dia harus lewat organisasi juga? Boleh meminta sepanjang dia bukan yang menjadi saksi itu bukan notaris ya. Oh, di luar. Kalau jadi notaris itu harus ada rekomendasi. Sama dengan PPAT, Pak. Nah itu saya nggak tahu kalau Iya, PPAT. PPAT ada itunya ya. Saya nggak tahu juga kalau nggak ya. PPAT. Harusnya gini, jadi gini, intinya gini. Saksi ahli itu dia memiliki kemampuan, keahlian di bidang yang menjadi persoalan ini ya. Jabatan kita. Ya tentunya dia backgroundnya harus mumpuni untuk memberikan kesaksian itu. Dan untuk itu tidak bisa sembarangan karena apa? Masalah nasib. Nah, kita kan bicara nasib dari anggota ini nanti. Teman kita, kolega kita, ya, jabatan entah dia notarisnya entah PPAT-nya. Nah, artinya screening itu harus dilakukan. Sistem harus dibentuk.
mulai dari pendidikannya, mulai dari pengalamannya, mulai dari kemampuannya, gitu kan. Ini harus satu kesatuan. Jangan sampai nanti ibarat kata menjadi kontrak dengan permasalahan yang dihadapi kawan, kemudian ada pihak lain lagi yang nganter lagi, menjadi persoalan. Nah itu. Menimbulkan persoalan baru. Iya, apalagi sampai kita ada kata-kata bahasa saksi meringankan. Saksi memberatkan. Ada kata-kata ya saksi perbuatan ya. Ada yang katakan saksi ahli gitu kan. Jadi artinya di sini harus dipilah-pilah tadi fungsinya dia apa. Nah, seyogyanya juga sebelum masuk itu kita harus ada gelar perkara dulu misalnya. Apa permasalahan dihadapi yang bersangkutan Itu ini? juga bisa jadi sebuah jembatan juga. Bisa. Iya. Satu kesatuan baik notaris maupun PPAT itu. Jadi sebuah sarana atau jembatan Iya. membangun perlindungan pengayoman Iya. anggota. Iya. Adanya disediakannya saksi ahli. Iya. Tapi yang kita butuhkan adalah orang-orang yang berkomitmen loh ya. Ini bukan rahasia umum lah, bukan sudah jadi rahasia umum. Jadi saksi itu kan ada upah lelahnya ya. Nah, itu sebaiknya kan begini, kalau di luar Kalau ya, di luar kan ada saksi ahli itu ada. Oh, kita membutuhkan saksi ahli di bidang hukum pidana tentang apa. Itu ada masing-masing keahlian manggil. Itu dia sebagai seorang profesional di situ kan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan, tidak terkait kasih perbuatan ya, bukan saksi perbuatan ya. Dia bicara secara objektif. Betul. Bebas nilai itu dia nanti di situ. Membicarakan tentang apa ini, harus bagaimana ini gitu kan. Nah, itu di luar sana ada. Nah, tapi kalau di dalam kita ini seyogyanya tetap diatur oleh organisasi. Ya, kalau di luar kan ada di mana kan jadi ketika pengadilan meminta saksi ahli kan Iya. di pengadilan itu ada sedikit upah lelah lah bagi si saksi ahli dan memberikan keterangan. Nah, Iya. apakah itu diatur juga di dalam organisasi? Nah, ini Rasanya gimana? upah lelah nggak ada ya, tapi Nggak ada. mengganti setidaknya akomodasi Oh ya. dan transportasi ganti iya, transport. tapi Iya, kalau ganti upah lelah itu tidak ada. Misalnya kan orang kesana kan pakai bensin. Iya, ganti sepanjang transport. itu biasanya. Itu diatur juga di. Iya, itu dibebankan kepada Organisasi. Yang bersangkutan yang ya? bersangkutan Oh. untuk ya kebayang nggak kalau misalnya permasalahan hukumnya kebetulan ada di timur yang jauh. Itu kan harga tiket mana mahal sekali. Sebenarnya kan harusnya yang tadi ya dari kita untuk kita ya. Ini kan rumah kita nih gitu loh. Itu harusnya dipikirkan juga mekanismenya bagaimana. Itu nggak usah yang jauh-jauh saksi ahli tadi ya. Tadi terima telepon aja untuk membantu memberikan arahan kepada yang bersangkutan ini aja juga siapa yang bisa standby. Saya pernah coba di Jawa Barat itu, saya bikin posko ya 2 minggu sekali lah itu. Pengaduan. Ya semacam itulah pos vakum lah. Iya, bos Pos vakum di sekretariat. Di sekretariat itu. Sekretariat kita buka hari ini minggu kesekian ya, gitu ya. Tapi ternyata juga nggak banyak yang memanfaatkan juga. Kenapa? Malu rupanya mereka. Iya, takut untuk datang tuh takut. Cerita masalahnya itu. Seharusnya kan enggak, karena kan Iya. masalahnya harus cerita, jangan Iya. bukan untuk dipublish. Iya. Nah, nggak tahu ya kenapa cerita ya. Ke DKD, Iya. ke MKP, MKD, Iya. itu kan bukan MKP langsung dimasukin ke koran. Kan Saya pernah membuka hotline melalui websitenya pengurus wilayah IPAT Jawa Barat ya. Membuat hotline maksudnya adalah untuk anggota yang ingin berkonsultasi permasalahan hukum karena itu dikonek ke pengayoman. Tapi ternyata yang telepon banyaknya orang yang mengadukan PPAT. masyarakat Nah, yang itu akhirnya aduh malah pengaduan lebih banyak. iya lebih banyak jadinya bukannya gitu. orang konsultasi, malah ngaduin si A. Jadi begini, bukan PPAT maksudnya begini. untuk anggota berkonsultasi kita Iya. buka hotline loh sampai, tapi ternyata malah yang Orang mengadu lain. masyarakat. Kan justru itu jadi input dong. Memang input buat kita input, cuman lama-lama ini gimana sih gitu ya. Itu kan ada yang lebih berwenang kalau pengaduan dari masyarakat bukan ke Oh, Iya. Pengwil dong ya. Berarti jembatan itu nggak ini dong, nggak berfungsi baik untuk jembatan untuk membangun perlindungan. Susah dan sih ya pengayoman. sebetulnya ya dalam hal ini. Ya karena Mungkin jumlah apa ya terlalu- permasalahan orang banyak, jumlah notaris yang banyak, terus Satu kemudian itu, kedua notarisnya sendiri punya kesibukan Kesibukan, tentunya. iya. Mengatur waktunya juga yang Lanjut. ya, lagi ngasih yang nonton cukup banyak. itu. Berarti kalau secara hotline itu kan salah satu bentuk
jembatan buat memberikan perlindungan dan pengayuman Iya. niatnya. Ternyata hotline itu tidak efektif. Iya, Tidak efektif berguna, justru berguna buat Masyarakat. Masyarakat. Ya. jembatan untuk masyarakat Iya. keluar, bukan di internal kan gitu. Nah maksudnya untuk jembatan di antara dua organisasi ini dalam memberikan perlindungan dan pengayuman ini selain selaras itu apa lagi? Biar segala macam ketika anggota menghadapi permasalahan ini kan, ketika yang bermasalah PPAT kan tetap notaris ini ikut di badan dia. Iya, satu kesatuan. Pekerjaan notarisnya pun Iya. tidak mungkin, nggak mungkin dibelah. Bentar ya, ini bagian masalah, yang ini gue ngurusin notaris lagi ada akad kan ya. Ketika dipanggil, mau tidak mau kan dibatalin, cancel semua nih pekerjaan notarisnya. Nah itu bagaimana tuh peran organisasi dalam dua organisasi ini untuk memberikan perlindungan pengayuman hal tersebut? Justru itu mungkin harusnya tadi selain keselarasan, Selain selaras. duduk bersama mungkin membahas permasalahan, karena anggotanya adalah tetap orang itu juga gitu. Maksudnya ya anggotanya ya notaris yang PPAT dan PPAT yang notaris. Betul. Artinya kan satu orang. Nah, sebaiknya ya ini dibicarakan antara dua organisasi tersebut. Mungkin untuk bisa dibahas sebaiknya dalam memberikan terutama perlindungan kepada anggota, ini harus di satu visi misikan ya. Artinya satu persepsi lah untuk membantu anggotanya. Apakah ini fokusnya notaris, ya notaris, ini fokusnya PPAT, ya PPAT. Kalau seperti itu apakah bisa jadi satu? Kalau menurut saya sih, toh kan pengurus ini juga kan sama, dia juga notaris, dia PPAT. Yang di IPAT sama, dia PPAT, dia notaris. Ya, iyalah. Nah, istilahnya ketum ini ya pasti anggota IPAT. Iya. Ketum IPAT ya anggotanya INI kan, justru itulah yang harus diduduk bersamakan, saling membantu oleh keduanya. Mungkin ini jauh lebih memberikan manfaat yang sangat terasa buat anggota. bisa nggak jadi satu kan? Jabatan kalau nggak tahu ya, kalau bicara ketua umum kan nggak mungkin jadi satu. Ya. Ada undang-undang yang membatasi. Saya belum masuk ke saksi ahli lagi gitu. Nggak bisa nggak di istilahnya di pengayoman, di perlindungan itu jadikan satu aja, satu payung gitu, dapat juga organisasinya jual, tapi untuk perlindungan pengayoman kenapa nggak jadi satu? Bisa saja, Bisa aja bisa sih. saja, bisa. Itu Nah, kan perlu lagi semacam ada kerjasama. 3P. Oh, beda. Jangan, beda. karena itu kan Lain. tersendiri. Kementerian ya? Itu Tapi kan di organisasinya, di organisasi. Ya, tadi itu majelis Garis. pengawas. Itu kan dalam rangka delegasi dari eksekutif Kementerian Kumham kepada organ yang khusus ya. Nah, ATR juga sama. Oke. Konstruksinya masing-masing itu ada. Oke, itu dari sisi Kita stakeholder. pemerintah stakeholder ya. Lepas itu, nanti Nah, kita bicara strukturnya beda, struktur organisasinya beda. berbeda. Ya. Nah, kalau kita bicara organisasi kita, INI dan IPPAT, nah ini tinggal komitmen tadi, selaras tadi. Apakah nanti akan dibentuk semacam lembaga secara bersama, duduk pengayoman, duduk perlindungan profesinya, Profesi, ya. secara bersama-sama, nanti tinggal dibikin istilahnya itu, oh ini jam sekian bagian ini yang standby di situ, bisa diatur itu teknis itu kan, seperti apa, pos vakum Minimal lah misalnya. dalam mendampingi satu orang anggota dari dua ini ada itu minimal gitu. Iya, kan bisa diatur nanti PP ready berapa orang, Pengwil berapa orang, Pengda masing-masing ada, ya, ada pos-posnya, iya pos bersamanya. Nanti ini bisa, kepentingan sana sini. Artinya begini, persoalan yang dihadapi di Polda Kalimantan misalnya, kan cukup dari Pengwil sana misalnya, gitu kan. Nah, tidak harus dari sini, gitu kan. Artinya kepercayaan anggota ini juga harus dibangun kepada organisasi. Ya, trustnya dia kepada organisasi, bahwa dia akan diurusi oleh organisasi, bahwa dia ini rumah kita. Jangan sampai ada istilah cuma diminta ayuran doang gua. Enggak. Ya, Sebenarnya ya tadi ya kembali ya, kalau dari para ketua ini tentunya mereka juga sangat bantuannya itu sangat saya tahu persis ya, ketika di INI yang saya tahu karena di IPAT saya bukan ini itu. Bahkan kalau memang sudah terbukti bahwa notaris itu memang sudah menjalankan jabatannya secara baik, benar, itu bahkan seorang ketum pun berani menjamin. Berani menjamin. Itu yang saya lihat sendiri di INI. Ya. Dia menjamin kepada pihak kepolisian bahwa ini anggota saya,
dia benar, dia begini, dia menjamin. Itu saya lihat sendiri. Enggak bisa itu terbentuk. Nah, yang tinggal yang dibentuk kan tinggal jembatannya seperti Iya, itu dia. apa nih antara ini dan IPA kan sebenarnya kan tadi Tadi. makanya sama. Keselarasan saya bilang Iya, gitu. kan selain selaras, kemudian tadi ada posko mungkin Bersama. dengan posko bersama. Dia masih ingin ngejar MOU dia ini. Bukan, Nah, MOU kalau- dikejar-kejar, MOU ditandatangani bang, nggak usah dikejar. Kalau buat saya MOU buat apaan? Orang-orangnya itu juga. saya nggak Malu udah- kita sama di luar sana kalau MOU anak saya INI. nggak udah- Bat. kalau MOU itu bukan dikejar-kejar, tapi ditandatangani. Iya, Kalau iya. dikejar-kejar itu ayam. Nah, maksudnya gini, apakah dari di organ ini dan IPA kan ada nama DKP, ada MKP. Kalau di ketum kan nggak mungkin dijabat bar satu orang. Iya. Apakah ada memungkinkan DKP dan MKP dijabat oleh satu orang? Dia menjabat sebagai MKP di INI dan juga menjabat DKP. Mampu dia. Dalam artian untuk di pusat. Kalau di ke daerahnya kan akan terpecah. Iya, iya, iya. Untuk di pusat kan lebih kepada peraturan, perundangan, Regulasi lah. Regulasi. Kalau Kalau saya dia- Dewan Kehormatan itu tidak boleh menjabat pangkat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Di ini nggak boleh. Nggak Sama boleh. nggak boleh. Oh, kalau di IPA ada memungkinkan itu. Ya, tapi kalau menjabatnya merangkap ke Dewan Kehormatan nggak bisa. Gitu. Kalau yang lain mungkin dia bisa. Misalnya dia ketua bidang di IPAT, menjadi ketua bidang di INI, nggak masalah. Sepanjang dia mampu ya. Nah, Kenapa kok ini ya ke Dewan Kehormatan atau dari tadi? Dalam artian untuk kalau gambarannya gini, kalau sama-sama Gini loh, Dewan Kehormatan Sama ya, Majelis sama Majelis Kehormatan itu law enforcement atas kode etik. Ya. Ya. Dia penegakan hukum atas kode etik PPAT organisasi. sama INI ya, oleh Dewan Notaris. Kehormatan, PPAT oleh Majelis Kehormatan. Itu kan. Nah, tapi memang regulasi yang dikeluarkan oleh DKP dan MKP itu sangat menentukan untuk perlindungan hukum juga. Contoh konkret apa? Pelaksanaan jabatan dengan benar, ya, Kan sama, rahasia jabatan jabatan, ya. Sekarang gini, sederhananya, wah era milenial, wah akad di digital. secara ini ya, wah jadi disorot live kayak seperti ini ya, boleh nggak? Rahasianya Boleh. nggak. Boleh, kenapa nggak boleh? Ayo, Video nggak boleh. kenapa nggak boleh? Ayo. Karena diatur di undang-undang. Iya, itu kan bahasa anak S1. Sebetulnya Saya kan bukan MKN, Kang. keputusan-keputusan Dewan Kehormatan itu diatur dituangkan ke dalam peraturan perkumpulan. Iya. Ada. Hanya sayang peraturan Dewan Kehormatan ini nggak punya sanksi. Nah, Itu yang menjadi lemah. oh berarti reward dan sanksinya yang Iya. kurang tegas. Seperti contoh dalam pembuatan akta maksimal akta per hari adalah 20 kecuali akta yang berkaitan. Ya, itu boleh lebih. Lah bagaimana halnya dengan notaris-notaris fidusia? 1.000. Nah, ini kan sanksinya nggak ada gitu. Nah, saya ambil contoh tadi ya. Kenapa terkait kode etik ini juga terkait dengan perlindungan hukum. Ada suatu peristiwa tadi terkait dengan pinjol. Si notaris ini membuat akte sekian banyak, ya. Nah, dia melampaui ketentuan-ketentuan yang diatur oleh DKP. Akhirnya dia timbul suatu persoalan hukum. Iya. Itu ada itu. Nah, itu yang kenapa dia bilang, wah saya percaya ini, percaya. Akhirnya malah dia terjebak sendiri keadaannya. Ya. Nah, itu artinya apa? Dewan Kehormatan, kode etik kan kita bicara moralitas. Ya, moralitas itu kan masih di atas normatif. Iya, betul. Ya. Jadi artinya pada saat kita berpegang pada hal-hal moral, tentunya kita tidak akan melanggar hal-hal yang sifatnya normatif pada akhirnya. Harusnya demikian, idealnya. Idealnya, betul. Gitu kan. Nah, di sini perlindungan hukumnya Tanpa ada terkecuali kan. tanpa ada terkecuali. Tetapi bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik gitu loh, ya. Berarti kan di penegakannya dong. Nah, penegakan bicara sanksi. Pada akhirnya kesulitannya adalah menerapkan sanksi itu sendiri dari anggota terhadap anggota. Tadi di kapal besar tadi, ya. Kita udah sepakat misalnya, kalau kamu mandi lebih dari 15 menit, karena ini kamar mandi bersama, air akan habis, kamu lebih dari 15 menit, kamu kena denda loh ya. Nah,
kan harusnya disepakati itu untuk kepentingan kita semua di dalam kapal induk itu. Atau paling jelek lah misalnya, oh kamu ini ada kurungan juga loh di sini misalnya gitu ya. Kayak kalau di Paca itu diseling, wah penjara bupati itu misalnya. Ya, tapi kan aturan hukum ada tata aturannya. Kita tidak boleh melanggar ketentuan yang ada di atasnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, artinya apa? Komitmen ini tadi yang harus sistemnya harus berjalan dengan baik dan benar. Selama ini masih belum bisa berjalan, anggotanya seperti ini, pengurusnya begini, ya susah kita. Apalagi jumlahnya sekarang banyak kan. Pengurus banyak loh sebenarnya ya. Tapi memungkinkan dong, dalam arti jembatan ini dibentuk dari bidang pengayoman, bidang perlindungan jadi satu orang mungkin bisa. Atau di daerah di wilayah bisa. Dibikin kerjasama ya, kerjasama tidak bisa. Melanggar aturan perkum, tidak melanggar ADART. Kerjasama antara INI dan IPAT misalnya, sama-sama membentuk tadi kan butuh jembatan ya tadi. Sepakat berdasarkan SK-nya masing-masing dibuat seperti ini misalnya kan, dengan hak dan kewajibannya apa saja, kewenangannya apa saja. Bisa juga membuat LBH ya dari Iya. keduanya, itu bisa loh. Pos bakum bersama, lembaga bantuan hukum. Tetapi bukan berarti bantuan hukum secara aktif advokasi Iya. ya, kan ya. Jadi Maksudnya- pos bakumnya lah, pos bantuan hukumnya lah. Pada saat advokasi tetap melibatkan Kalau di organisasi kan ada bidang perlindungan, di litigasi dan non litigasi. ya. Itu kan bisa dijabat satu orang, loh, dalam arti untuk memudahkan hubungan baik. Enggak itu. Non litigasi itu penting ya. Kalau kita bicara kasus hukum ya, kalau di tingkat proses kepolisian penyidikan itu kita mengenal retroaktif apa namanya mediasi penal, mediasi penal. Nah kalau bisa ini sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi oleh notaris dengan masyarakat itu bisa diselesaikan kita di internal dulu itu lebih baik. Musyawarah mufakat di situ. Jadi artinya begini. Jalan itu sebenarnya di MPD bisa. Bisa ya. dilakukan itu ya. Jadi misalnya nanti dijembatani oleh majelis dan kemudian oleh pengayomannya, masalahnya apa, bagaimana dicari solusinya gitu. Tidak perlu sampai ke ranah hukum Iya, sebenarnya. betul. Harusnya begitu. Nah ini harus dipikirin bagaimana. Nggak sembarangan membuat rekomendasi dari majelis pengawas daerah ke majelis pengawas wilayah. Iya. Kita harus melihat dulu apa ini tidak bisa diselesaikan di daerah. Berarti Gitu. keaktifannya harus dari daerah dulu. Ya mediasi penal tadi bisa dilakukan, tapi tentunya juga melibatkan pusat koordinasi gitu loh. Ibu Nur Hayati, sehat dan sukses selalu Bapak Ibu dosen. Kayaknya mahasiswa. Sudah saya sampaikan yang Mbak Opi ya ke Pak dosen dan Bu dosennya. Nah, berarti menurut Kang Dodi, Mbak Erni bisa nggak dalam arti ini kan dua PP misalnya. Iya. PP kan ada bidang-bidang. Iya. Nah, ketika masuk di bidang perlindungan dan bidang pengayoman itu dijadikan satu saja, yaitu tadi adanya kerjasama antara ini dan IPAT seperti tadi untuk membuat posko Bantuan Pos hukum, bakum. ya pos itu bakumnya melalui bidang ini bisa. Bisa jadi, bisa sekali itu. kan dalam artian sehingga dua ini bisa seiring sejalan dalam bisa. artian memberikan perlindungan yang sama kan. Iya, dengan mengedepankan bahwa anggota kita ini sama-sama aja gitu loh. Itu lagi. Kalau kita kan notaris ya Ya, PPAT. ya. Seperti bapak dan ibu di depan ini harus PPAT. Nah, balik lagi. Nah, sedangkan untuk yaitu tadi kalau di ini kan sudah diatur tuh untuk masalah saksi ahli. Iya. Itu bisa dimasukkan di perlindungan dan pengayoman Bisa ya, disepakati bersama mekanismenya bagaimana, bisa itu, bisa diatur lah. Jadi artinya gini loh, jangan sampai di luaran itu nanti liar ya, liar dalam arti itu menjadi bumerang bagi kita, bagi notaris PPAT ya. Jadi kalau bisa itu diorganising dengan baik oleh dua organisasi ini. Tadi kan kalau INI sudah punya perkumnya, nah itu bagaimana ini disinkronkan dengan PPAT ya kan? Kalau PPAT kan nanti terkait dengan laporan perbuatan hukum pembuatan akte tanah misalnya seperti apa, proses penyelesaian permasalahan seperti apa, karena pertanahan sendiri pun punya juga yang namanya mediasi penal kan, kalau bisa diselesaikan di situ, tidak harus masuk ke ranah hukum misalnya. Nah itu restorasi justice. Ya artinya bisa di sektor setempatnya lah. Ini nggak perlu sampai ke Meja hijau. jadi
Kalau azasnya kan ultimum remedium. Nah, itu yang terakhir aja itu nanti keadilan dari ini itu yang terakhir aja. Kalau memang udah nggak ketemu gitu kan. Nah, itu upaya-upaya itu Bisa gitu kan. dimusyawarahkan, kenapa tidak? Iya, jadi apalagi era zaman sekarang ya, sistem media sosial ini kan sangat rentan ya. Nah, ini kita harus sikapi bersama ini. Harus kita hadapi bagaimana gitu kan sekarang. Officium nobile. Balik lagi ke masalah saksi ahli. Iya. Pengaturannya seperti apa? Seperti kalau di perpu kan diatur ada rekomendasi, tapi kenyataannya kan enggak. Ada juga yang pakai rekomendasi. Jadi saksi Nah, ahli. itulah. Ke sana Kembali ya, kemari. itu. Nah, harusnya tegas ya kita Iya. ya. Harusnya tegas ya. Jadi Tegas dari kedua organisasi. iya, harusnya tegas ya. Organisasi memiliki wibawa untuk itu juga harusnya. Tapi kenapa terjadi seperti ini tadi? Karena anggota juga pada akhirnya dia rasa ini kurang mungkin ya. Trust-nya kah atau kepercayaan ininya lah gitu kan. Jadi dia cari di luar misalnya gitu kan. Padahal dengan organisasi itu. Berarti seakan-akan organisasi nggak ada kalau seperti itu. Bukan gitu. Bisa jadi anggota yang memang punya masalah hukum itu dia merasa malu apabila dia mengemukakan atau minta bantuan kepada organisasi. Sehingga kadang-kadang ketika dapat surat cinta dari kepolisian, mereka nggak melaporkan, oh tolong ke majelis kehormatan dulu. Ini tidak melalui itu. Tetapi dia bilang, oke, saya akan datang. Nah, itu sudah secara mandiri, sehingga ketika terjadi Itu kan ada pasal 6 kan? Majelis Kehormatan Notaris. banyak yang menyimpangnya itu banyak. Kan gitu. Itu Banyak. salah satu bentuk perlindungan juga. Kan? Iya, justru Ada itulah. izin. Nah, kalau di IPA kan belum ada ya itu ya. Nggak ada ya. Nggak ada. Ada nggak ada. ciduk aja, bawa aja karena tidak Ya. ada pasal itu. Kalau di Betul. notaris bisa nggak dari PP dari IPA itu ketika dapat surat cinta juga menggunakan notarisnya untuk lewat Nggak bisa, ditolak pasti alasannya. majelis karena bukan Karena ranah. sama. Orangnya sama, tapi ranahnya bukan ranahnya majelis pengawas daerah biasanya atau majelis kehormatan daerah. Itu pasti mereka akan menolak dan mengusulkan kepada Berarti perlu ada penambahan dong di PP. Nah, kalau kita bicara perlindungan hukum preventif, artinya tata laksana peraturan perundangan itu harus kalau memang belum ada harus dibentuk, harus dibuat. Nah, itu menjadi pemikiran dari kita harusnya ya nggak tahu jalan apa nggak sama. Kita punya litbang misalnya, ya kan? Dalam organisasi ada litbang. Litbang ini akan menganalisis nanti secara preventif sudah ada atau belum perlindungan hukum dari sisi notaris untuk hal-hal tertentu misalnya, ya. Oh nggak cukup di UUCN dan UCNP saja. Oh harus ada ini, harus ada itu. Nah itu bagian litbang harusnya kan. Nah, kemudian nanti ada usulan. Kalau perlu usulan sampai ke pembentukan undang-undang misalnya. Panjang. Jadi PR kita tuh banyak sebenarnya yang kita pikirkan, bukan sekedar kongres milih ketua. Selesai. Enggak. Panjang ini ya. Kalau saksi ahli yang tanpa mendapatkan rekomendasi ada sanksi nggak dari organisasi? Nggak ada ya. nggak ada. Harusnya Ya sebaiknya harusnya ya berarti kembali kepada orangnya bisa ya. putus dong kalau misalnya tidak ada sanksi. Kalau bagi saya, Selonong boy aja orang nggak ada sanksinya. ya kalau bagi saya ya gimana sih, kita notaris kan amanah ya, harusnya ya. Itu aja sih dilihatnya. Udah tahu ada aturan itu ya harusnya Iya, dilakukan. diikutin itu loh. Ya kan seluruh manusia kan berbeda-beda kan. Ya, itu kan karakter. Apalagi 21, 20 dan 22.000. Iya. Kembali kan sama orangnya saya bilang Iya, kan? juga Kan tergantung ini kan orangnya. negara pun sama. Iya, iya. 250 juta yang harus diatur negara. Makanya ada undang-undang yang banyak Ya. mengatur. Kan untuk mengatur kan. Nah, apakah dari ini dan IPAT itu juga harus mengatur itu? Bisa. Nah, ya kita kalau dikembalikan kan tergantung orangnya. Ya, Dokter itu gimana sih kalau ada permasalahan? Yang tahu itu malpraktek atau bukan itu siapa? dokter. Ya iya. Kalau pasien nggak tahu, ya jadi dokter dia kalau Nah iya. Ya kan? jadi berobat. Nah, yang mengetahui ini kesalahan prosedur pembuatan akta dan sebagainya seperti apa siapa? Harus PPA. Iya. Bahwasanya ini akta misalnya ya, ada pelanggaran verleden misalnya. Itu pelanggaran verleden itu apa? Kan undang-undang jabatan.
Larinya kemana ranahnya? Pembina dan pengawas tadi ya. Administrasi. Pembina dan pengawasan, ya kan? Ada sanksinya, ada hukum administrasi. Konsekuensi hukumnya apa? Akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, misalnya. Karena tidak terkategori sebagai akta otentik. Bukan akta palsu. 264 KUH pidana. Nah, ini siapa yang paham hal-hal seperti ini? Nah, udah. Salam lagi, salam hormat para mentor Ibu Erni Kencanawati, Bapak Dodi di Sabtaningro. Oh, Mbak Sumedang. Dwi, Sumedang. Sumedang nonton. Sumedang mahasiswanya ya? Bukan. Bukan. Notaris. Adinda, notaris Sumedang. Oh, notaris Sumedang. Jabar. Jabar. Nah, balik lagi. Berarti selain selaras harus ada kekompakan di antara dua organisasi dan membangun jembatan perlindungan organisasi. Pada saat perlindungan. proses demokrasi berjalan, ekskalasi meningkat, ya. Oke, nggak apa-apa, bagian dari proses demokrasi. Setelah selesai, ayo dipikirkan hal seperti ini tadi. Nah, ya. Kan masalah ini masih ribut dulu. Itu anak SD kalau ngeliat ketawa ya. Dia pertanyaannya mahasiswa, aku ketawa. Mahasiswanya ketawa tuh, mahasiswanya ketawa itu. Ada yang udah Berarti ini harus dipikirkan benar-benar. Iya. Nah, Kedewasaan kita, organisasi umurnya udah berapa ya? Kedewasaan kita dalam berorganisasi. bisa nggak dalam hal membuat jembatan ini, dari kan ini seperti tadi, kalau nggak salah informasi ya, di tahun ini, di 2022 ke depan ini, dua organisasi ini mau ada perubahan. Dua-duanya kalau nggak salah, baik dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun kode etik. Iya. Kira-kira apa yang bisa Kang Dodi, yang minimal masih saran, masukan, kritik dari Mbak Erni juga. Ini kan dua-duanya berubah nih, sehingga biar terbentuk harmonisasi, sinkronisasi jembatan perlindungan terutama dan pengayoman bagi yang anggotanya sama. Dari Kang Dodi apa Mbak Erni dulu? Kira-kira apa sih yang harus dirubah di anggaran dasar, di anggaran rumah tangga dan kode etik? Dirubah atau ya dirubah lah ya, bahasa dirubah itu Jadi, keniscayaan upgrade. lah. Ya, bahwa kita tidak mungkin segala sesuatu itu masih mengacu kepada hal-hal yang lama. Perkembangan terjadi, suatu keniscayaan untuk melakukan suatu perubahan menuju kepada yang lebih baik itu harus, ya kan. Tapi harus ditelaah dengan benar perubahannya seperti apa. Kita tidak bisa dalam kapasitas kepentingan tertentu saja. Kita harus bicara kepentingan yang lebih besar. Kita harus membuat analisis kapal besar tadi ya. Kapal feri nyebrang antar selat berbeda dengan kapal induk. Kita sudah menjadi kapal induk, kepentingan kapal induk itu apa? Harus dianalisis dengan benar. Ya kan? Nah, ini harus semua jalan nih, Litbang menganalisis kepentingan baik internal maupun eksternal seperti apa, itu harus dianalisis. Dari situlah berarti yang kita butuhkan itu yang seperti apa. Rumah yang kita butuhkan dengan tata aturannya seperti apa, gitu kan. Ini karakternya banyak, sudah kompleks, jumlahnya sekian. Nah, sehingga seperti apa nih di sana. Itu yang harus, nggak cukup hanya apa ya? Tanpa pemikiran yang mendalam, analisisnya itu harus, kalau perlu buat bikin naskah akademik lah. Sebelum sampai ke sana, harusnya apa nih? Nah, gitu kan, kepentingannya apa, kebutuhannya apa, dibikin apa, nah itu dibikin. Dan harus tim khusus lah untuk melakukan itu sebenarnya. Kira-kira apa hal yang perlu dituangkan untuk membangun perlindungan dan pengayoman baik di AD, ART, kode etik maupun ini maupun itu? Ya, kepentingan di dalam kapal kita ini tadi untuk menghadapi masalah yang ada di luaran itu. Kita membentuk suatu tempat rumah kita yang sakinah mawadah warohmah, nyaman buat kita semua merasa terlindungi, ya kalaupun ribut-ribut kecil-kecil biasa, tapi ada yang menjembatani untuk selesaikan. Namanya kan senggolan barangkali gitu ya, rebutan kamar mandi anak, itu jangan rebutan, aku pengen kamar mandi dulu. Oh, berarti perlu dibikin kamar mandi lagi misalnya nih, ya, karena jumlahnya udah sekian, nggak cukup. Nah, itu analisis seperti itu kira-kira. Sederhananya begitu. Ya, hukum itu kan dinamis ya, pasti terus pasti akan berubah. Memang masih di beberapa sisi masih tumpang tindih, artinya di sini diatur tapi kemudian pelaksanaannya tidak diatur. Nah, itu mungkin harus dilengkapi lagi, lebih diperbarui. Nah, yang paling penting sebetulnya
ini mungkin menyangkut karena anggota PPAT juga banyak. Nah, ini mungkin itu lebih ini lagi mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan terutama tentang kode etiknya. Sebenarnya kode etik antara PPAT sama notaris itu sama, kurang lebih 14 pasal. Mirip. Apa kembar? Enggak kembar, beda. Cuman ya mungkin agak lebih tujuannya sama gitu. Lebih tadi yang seperti saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Dodi, ini lebih memberikan perlindungan kepada anggotanya, kemudian lebih memberikan manfaat kepada anggotanya. Jangan perubahan-perubahan itu menyebabkan karena adanya kepentingan yang mau diakomodir, itu jangan deh. Lebih baik kepentingan itu hanya kepentingan untuk anggota. Itu aja sih dari saya. Kapal besar dan anggota penumpangnya. Iya, karena ini kita udah gede sekali nih kapal. Jadi kita sudah lebih dari 2 jam ini ya. Satu baru Bang. Baru jam 3, baru jam 4. Iya. Terakhir Kasihan loh. ada WA dia. Iya. Ada WA ternyata. Nah, jadi bukan belak-belakan ya. Saat ini kan ya bukan rahasia, sudah jadi rahasia umum lah ya, bahkan sampai mahasiswa pun tahu adanya ketidakharmonisan, adanya ketidaksejalanan ya di antara dua nahkoda, penumpangnya sama masalahnya, dua nahkoda ini. Sebagai closing statement, apa yang ingin Bang Dodi sampaikan, apa yang ingin Mbak Erni sampaikan dengan melihat peristiwa ini, apalagi nanti ini 2022 ada kontestasi lagi kan, pengalaman Jabar lah. Ya, harapan saya sih ke depan ini lebih bisa ya tadi ya selaras kembali, kemudian lebih mementingkan kepada anggota, karena kalau misalnya ada ketidakselarasan seperti ini, yang dirugikan sebetulnya anggota mungkin lebih ke depan bagi visi misi yang bisa mengedepankan kepentingan anggota, terutama keharmonisan jabatan yang kita emban, yaitu notaris dan PPAT. Satu aja. Satu, banyak lah Kang. Dewasa. Udah tuir saya Pak. Nah, kalau bicara dewasa, umur kan ini Dewasa itu bukan berarti umur yang sudah ini ya. Jadi dewasa kita dalam berorganisasi, dewasa dalam kita menyikapi, ya kan. Ini semua tidak lepas dari sejarah perjalanan panjang tadi. Dulu jumlah sekian, terus dinamisasi berorganisasi sudah berubah dari yang dulu terjadi. Dorong-dorongan jadi ketua. Iya, sekarang ya begitu ya. Tapi secara proses demokrasi kan bagus, tapi berdemokrasilah dengan yang benar, ya kan. Artinya apa? Ekskalasi akan meningkat, oke, tapi ada yang perlu kita pikirkan. Yang bagiannya sana silahkan, ya kan. Tapi ada satu hal yang harus kita pikirkan tentang rumah kita ini tadi. Kapal besar ini tadi. Sakinah, mawadah, warahmah. Pertanyaan terakhir. Kok dari tadi terakhir mulu ya? Itu nggak berakhir-berakhir loh. Tadi. Kan bisa santai kan bisa berakhirnya bisa berkali-kali. Kalau Bang Dodi, Kang Dodi, Mbak Sis Erni dicalonkan sebagai DKP, tanggapan gimana? Kita dengan bersama. Aduh. Saya nggak denger itu, emang saya sampai segitunya ya. Ini kan dalam proses penjalingan, kan muncullah nama, misalnya seandainya muncul nama Kang Dodi sebagai salah satu bakal calon DKP. Belum tentu. Ya, belum tentu ya. Muncul. Siapa sih saya? Kang Dodi, dosen Jaya Bahaya, dosen banyak. Begini ya, bagi saya pribadi, jabatan itu bukan untuk diperebutkan. Jabatan itu adalah amanah. Nah, bagaimana pada saat ada amanah kepada saya untuk menjadi seorang anggota Dewan Kehormatan? Itu bukan amanah yang ringan bagi saya. Karena kita harus minimal kita melihat diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah amanah juga? Dewan Kehormatan itu menjalankan law enforcement atas kode etik.
yang tadi kita bahas panjang lebar. Artinya bahwa menyangkut dari jumlah mereka yang ada di kapal besar ini tadi, tata aturan tadi bagaimana, ya kan, supaya ditaati bagaimana, supaya kita tercipta suasana yang sakinah mawaddah warahmah bagaimana. Nah itu yang perlu dibangkitkan, kekeluargaannya seperti apa. Tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi permasalahan yang tidak bisa lepas, kita masih ada, itu bagaimana gitu kan, ini tidak mudah ini. Artinya bahwa amanah yang akan diemban itu tidak sembarangan, tanggung jawabnya dunia akhirat ya. Jadi itulah kira-kira, jadi suatu hal yang memang tidak mudah, tapi kalau sudah namanya amanah ya Anda harus tahu itu, kira-kira begitu. Alhamdulillah, Profesor jawabannya cocok sebagai contoh dari Mbak Erni. Aduh, saya rasanya gimana ya? Kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Kembali, kalau itu saya itu juga bukan manusia sempurna yang saya juga banyak salah. Saya juga belum bisa mengukur. Maksudnya kita perlu mengukur diri lah. Apakah kita sudah sesuai dengan untuk menjadi mengemban jabatan tersebut. Itu mudah, betul kata Pak Dodi, nggak mudah. Teman punya masalah, kita harus keberanian punya menegur. Itu menegur secara baik, itu sulit loh. Menegur yang tidak menyakitkan seseorang itu tentunya berat buat kita juga. Toh diri kita juga belum tentu benar. Berarti kan diperlukan ketegasan. Ya, kembali ya. Itu kembali saja kepada para anggota. Kalau mau memilih siapapun, mencalonkan siapapun, silakan. Tapi sekali lagi, kalau kesempurnaan itu kesempurnaan itu milik Allah. Itu aja sih dari saya. Terus jawaban-jawaban bijaksana dari para calon ketua, Pak anggota DKP. Bisa ya, provokator. Lu bikin heboh dunia persilatan aja lu. Baru penjaring. Tapi melihat dari jawaban awal sampai akhir, insya Allah Ya. ke depan akan lebih baik Bang ya. Amin. Amin ya rabbal Sudah alamin. diaminkan oleh keduanya. Semoga terrealisasi. Oke, Konstable. Demikian bincang-bincang Ros TV dengan Bang Bro, Dodi, dan Mbak Sis Erni. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Ros TV selanjutnya. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Sehat semuanya lah. Oh, kirain. Salam sehat, selamat tahun baru Imlek bagi yang Ya. merayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.